latihnya bisa, kita bisa belajar bersama. Kemudian kalau misalnya untuk katakanlah laptopnya, mungkin kita masih bisa mengupayakan lah, tapi untuk jaringannya tadi, ini kan kita nggak bisa ngadirkan sendiri ya Pak ya, kita menggunakan jasa yang disiapkan pihak-pihak yang lain ya, provider tersebut seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin kita bisa belajar, perangkat bisa kita usahakan dengan berbagai cara lah begitu ya. Tapi kalau jaringannya nggak ada juga akhirnya kita nggak bisa terkoneksi ke sistem yang terpadu tadi. Jadi masih menarik ini Pak, kajian-kajiannya ini Pak. Makanya kalau saya lihat di dana BOS itu kan ada pengecualian itu. Mungkin nanti hari ini kita diskusikan tentang itu. Kapan sih dana BOS ini tidak bisa kita gunakan misalnya aplikasi khasnya gitu ya. Kapan itu bisa tidak kita gunakan. Nah, dan salah satunya kan kendalanya tadi Pak, ketika tidak support, nggak ada internet, kita nggak mungkin bisa menggunakan aplikasi itu untuk menginputnya gitu Pak ya, melakukannya begitu. Jadi teknologi ini sendiri, platform teknologi ini bisa kita gunakan kalau semua unsurnya itu tersedia dengan baik. Namun betul, walaupun secara umum sudah tersedia, tapi di beberapa wilayah masih belum. Terutama yang mungkin pulau-pulau terluar ya, yang juga wilayah-wilayah yang jauh dari akses kota kecamatan atau kabupaten gitu ya. Karena begini, kalau pendidik Indonesia ini orang-orang yang mau concern di bidang pendidikan, mereka melakukan sesuatu yang orang nggak tahu Pak. Enak guru ini, enak nih kalau ini gitu ya. Padahal psikologis kita kadang-kadang tertekan ya dengan begitu dari atas ada permintaan, dari bawah ada tuntutan, tapi sumber daya nggak ada ya Pak ya. Jadi kita kayak disuruh berpikir sesuatu yang goib gitu ya. Betul. Waalaikumsalam Ibu. Udah sarapan Pak? Alhamdulillah, kayaknya saya ini juga sudah kita tahu. Nah, kita coba bedah bersama hal-hal tertentu yang mungkin ternyata ada nih yang kita belum ini gitu ya. Baik. Saya izin untuk menyampaikan paparan tentang platform teknologi, dasar hukum platform teknologi di sekolah penggerak, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Di dalam pasal 6 ayat A, platform teknologi bagi guru meliputi platform teknologi untuk pembelajaran yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru. Platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital. Jadi ada dua clue di sini. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian dia dilakukan melalui media digital. Semua ini ditujukan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Intervensi program sekolah penggerak
Ada 5. Yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris, program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Jadi sekolah-sekolah itu kan adanya di wilayah. Sekolah-sekolah satu itu adanya di wilayah, sehingga perlu ada sinergi antara pemerintah yang ada di pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pemerintah di daerah di mana satu pendidikan itu berada, di mana Kemendikbud akan memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sedang menjalankan program Kemendikbud, di mana Kemendikbud menjembatani, memfasilitasi kegiatan ini. Yang kedua, intervensi pada program sekolah penggerak adalah penguatan sumber daya manusia di sekolah, di antaranya penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, pemilik dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif coaching, bantuan dengan pelatih ahli disediakan oleh Kemendikbud, sekarang disebut dengan fasilitator, tidak pelatih ahli lagi. Kemudian ada perencanaan berbasis data, organisasi sekolah, rencana berdasarkan refleksi diri hakim pendidikan. Yang kelima, digitalisasi sekolah, penggunaan berbagai platform digital, bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customize. Ini SMK keunggulan, kita skip aja, dasar hukumnya sangat berdekatan, kita skip saja, kita nggak bahas ini. SMK keunggulan. Platform di prioritas dalam digitalisasi sekolah penggerak. Ya. Yang pertama itu adalah dashboard atau platform rapor pendidikan. Kemudian dari platform rapor pendidikan ini kita akan melihat ada platform sumber daya sekolah, itu ada Arkas, Siklah, dan Tanya Bos. Kemudian ada platform Merdeka Mengajar, profil dan pengembangan kompetensi karena belajar, dan platform Merdeka Mengajar tentang pembelajar atau mengajar. Jadi yang Arkas, Siklah, dan Tanya Bos ini berhubungan dengan penguatan administrasi. Kalau untuk yang profil Merdeka Belajar, profil dan pengembangan kompetensi, cari dan belajar tentang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan, perencanaan berbasis data, intervensi digitalisasinya, manajemen sekolah berbasis data, keterangan bagian dari materi perencanaan berbasis data. Kemudian ada platform sumber daya sekolah, pengguna utamanya kepala sekolah, meningkatkan kompetensinya dan berkembang secara karir. Intervensi digitalisasinya manajemen sekolah berbasis data, semuanya sama ya. Fiturnya ada pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya saya, asli murid, perangkat ajar. Jadi sudah banyak sekali platform ini bagi guru-guru bisa dapatkan materi, video, bisa menggunakan ruang belajar juga bagi siswanya, juga bisa aplikasi membantu guru-guru dalam membuat konten-konten pembelajaran. Jadi bagi guru sudah banyak sekali aplikasi yang disediakan. Platform sumber daya sekolah, yang pertama itu adalah tentang manajemen sumber daya sekolah. Di sini tadi ada platform sumber daya sekolah. Itu manajemen sumber daya sekolah. Pertama adalah platform Tanya Bos. Ini berisi sebuah forum, sebenarnya hanya forum saja, forum Tanya Bos. Semua dapat berbagi permasalahan, dapat bertanya. Kemudian kadang misalnya ada nanya nih seorang guru, nanya sama rekannya yang lain. Nanti tanya sama misalnya kepala sekolah yang lain atau pengawas. Kadang-kadang jawabannya beda satu sama yang lain. Nah, sehingga menimbulkan kerancuan. Kenapa jawabannya berbeda? Mungkin bukan salah dalam menjelaskan, tapi salah dalam menafsirkan. Mungkin seorang kepala sekolah sudah pernah dapat arahan, tapi mungkin beliau salah menafsir, bikin repot gitu. Maka muncullah forum tanya jawab kemudian dan labor, di mana terakhir saya lihat forum ini dikelola oleh 10 orang admin, yang ketika admin ini yang memberikan jawabannya sudah jawaban yang berdasarkan aturan yang berlangsung atau yang sedang berlaku seperti itu, sehingga jawabannya dianggap valid dan dapat dipercaya.
Dan juga nantinya ketika ada satu pertanyaan, kemudian admin menjawab, maka yang lain bisa baca semua. Jadi nggak perlu ngulang bertanya, langsung bisa tahu, oh ternyata ini loh. Sebenarnya kemarin saya ingin nanya, sekarang saya nanya dan ternyata ini jawabannya. Jadi fungsi dari platform tanya bos seperti itu, sebagai forum tanya jawab pengguna Dana Bos. Nah, untuk platform ini bisa dipakai oleh banyak orang. Artinya kalau misalnya Siplah sama Arkas itu kan mesti ada akun dari kepala sekolah, dinas gitu ya, yang mana hanya mereka yang bisa membuka dan menggunakan aplikasi itu secara lengkap. Kalau yang lain mungkin hanya bisa lihat saja gitu ya, lihat berapa fitur-fitur saja, tidak bisa mengakses jauh, terutama Siplah gitu ya. Nah, kalau di forum platform Tanya Bos, semua orang bisa bikin akun, semua orang bisa lihat pertanyaannya. Jadi ini lebih bersifat open atau terbuka bagi masyarakat umum. Nah, sekilas mengenai sumber daya sekolah dan Tanya Bos sebagai komponen penyangga dari platform sumber daya sekolah. Kalau kita lihat Tanya Bos ini, dia seperti apa ya, titik dari tiga aplikasi, tiga kondisinya dari perencanaan, pembelajaran, pelaporan. Ini kan prosesnya berjalan terus nih, dari atas perencanaan, belanja belanja, lapor di atas lagi. Nah, semua ini butuh informasi yang valid dan real. Informasi ini bisa nanti didapat dari Tanya Bos ya. Selain dari mungkin hasil dari seminar-seminar, pelatihan, workshop, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan struktur di bawahnya, nah, Tanya Bos juga bisa menjadi sumber informasi yang valid. Saat ini sumber daya sekolah terdiri dari 3 aplikasi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Pertama adalah Arkas untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Siplah untuk membantu sekolah melakukan pengadaan atau pembelanjaan. Tanya Bos membantu sekolah berinteraksi dan mendapat informasi terpercaya mengenai isu-isu berkaitan dengan pengelolaan dana bos. Tanya Bos menjadi salah satu fokus pada sumber daya sekolah pada saat ini karena bisa secara cepat membantu sekolah dalam mengklarifikasi isu-isu yang praktis terkait dengan pembelanjaan dana bos yang dihadapi sekolah sehari-harinya. Jadi ini semacam solusi ya, jawaban-jawaban terhadap kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan dari pengguna atau pengelola dana bos di sektor pendidikan. Sekilas tentang Tanya Bos, forum tanya jawab dan sharing aspirasi baik bagi sekolah terkait pengelola dana bos. Latar belakangnya, sering terjadinya kesimpang siuran informasi terkait kebijakan pengelola dana bos di sekolah, belum adanya sumber jawaban tervalidasi dan terintegrasi yang dapat dipercaya sekolah untuk menjawab kebingungan terkait pengelolaan dana bos. Kemudian saluran tanya jawab yang ada, WhatsApp dan Telegram masih belum bersifat terpadu, belum terverifikasi dan belum terbaca. Proses pencarian jawaban yang tidak terkomunikasi dengan baik menambah beban administrasi para tenaga pendidik. Ini latar belakangnya. Tujuan dari Tanya Bos adalah menyediakan forum tanya jawab dan sharing aspirasi baik yang terverifikasi dan tervalidasi bagi sekolah pengelola dana bos untuk menghilangkan keraguan-keraguan saat mengelola dana bos. Tujuan berikutnya adalah membuat proses tanya jawab dalam forum menjadi lebih efektif, efisien, terlacak, dan terarah. Siapa saja pengguna dana bos? Semua jenjang satuan pendidikan yang memiliki akun belajar.id, kemudian kepala sekolah, aparatur sekolah, dan guru. Ini statistik penggunanya, ya. User, ada sekolah, ada presentasi, ada total penggunanya. Ini statistik pengguna aplikasi ini ya, platform ini, Bapak Ibu. Ini tampil dari platformnya, ada daftar masuk. Kita perhatikan kalau ketika kita buka tanyabos.kemendikbud.go.id, kita bisa baca tanpa daftar dan masuk. Kita bisa baca pertanyaan-pertanyaan, kita bisa lihat. Namun kita nggak bisa bertanya. Nah, agar kita bisa bertanya, kita harus masuk. Nah, sebelum kita masuk, kita mesti daftar terlebih dahulu. Jika kita sudah daftar, kita bisa masuk. Nanti di sini ada tombol tambahan untuk kita bertambah topik untuk bertanya begitu. Ini tampilan Tanya Bos apabila kita tidak punya akun atau hanya ingin sekedar melihat saja. Baik, kemudian ada Siplah, sistem informasi pengadaan di sekolah. Pengantar latar belakangnya, Bantuan Pendidikan
bantu pemerintah yang dikelola oleh satu itu cukup banyak, Bapak Ibu ya. Ada berbagai, sekarang dana BOS juga ada beberapa jenis, SMK juga ada bantuan untuk sekolah pusat keunggulan dan segala macam, banyak sekali. Nah, dana yang dikelola satu pendidikan merupakan dana transfer daerah yang menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Kemudian berkurangnya partisipasi, nah terbelakang ya Bapak Ibu, berkurangnya partisipasi satuan pendidikan dalam memberikan laporan ke Kemendikbudristek. Kemudian pembelanjaan dana BOS secara offline langsung oleh kepala sekolah dengan pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Kemudian sangat penting untuk mendorong peningkatan transaksi secara elektronik sehingga tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini yang menjadi latar belakang adanya sebenarnya sekolah dari platform SIPLAH. Dasar hukumnya ada Permendikbud nomor 14 tahun 2020, pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan (PBJ). Kemudian ada peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 tahun 2021 tentang pengadaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa di sekolah. Ada JIKMI sesuai dengan Badan Pengembangan Sumber Dana, JIKMI sesuai dengan Badan Penerima Bantuan. Tujuan dan prinsipnya, tujuan dari SIPLAH adalah memudahkan pelaksanaan pengadaan PBJ satuan pendidikan, memudahkan satuan pendidikan untuk memperoleh barang atau jasa dalam mengelola dana satuan pendidikan. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan PBJ satuan pendidikan sesuai dengan prinsip PBJ satuan pendidikan. Yang keempat, mendorong proses PBJ satuan pendidikan secara praktis. Yang kelima, mewujudkan penyelenggaraan PBJ satuan pendidikan yang transparansi. Yang keenam, memudahkan pencatatan transaksi pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan. Ada 6 tujuan dari SIPLAH ini. Prinsip dari SIPLAH, yang pertama efektif, yaitu pengelolaan SIPLAH berorientasi pada pengguna layanan dalam melaksanakan PBJ satuan pendidikan. Kemudian efisien, yaitu pengelolaan SIPLAH dikembangkan dengan terus memperhatikan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Yang ketiga, transparan, yaitu pengelolaan SIPLAH dilakukan secara terbuka dan memperhatikan masukan dan saran pengguna layanan. Yang keempat, adil, yaitu pengelolaan SIPLAH dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pengguna layanan sesuai dengan peran masing-masing. Sasaran dan pengguna. Sasaran dari dan pengguna SIPLAH yang pertama adalah satuan pendidikan atau pihak yang berbelanja kebutuhan sekolah, yaitu kepala sekolah dan pelaksana pengadaan barang dan jasa di sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah ya, yang ditetapkan oleh sekolahnya sendiri. Kemudian penjual barang atau jasa kebutuhan sekolah. Jadi ada pihak sekolah yang akan membutuhkan barang atau jasa dan pihak penyedia yang menyediakan barang atau jasa bagi sekolah tersebut. Ada, kalau kita lihat dari story-nya ya, awalnya tahun 2019 hanya ada 6 supplier-nya atau penyedia barangnya, sekarang cukup banyak ya. Ada sekitar 18 tahun 2021 bulan Agustus. Mungkin semakin waktu akan semakin bertambah. Perjalanannya jadi tahun 2019, Kemendikbudristek merilis sistem informasi pengadaan sekolah atau kita kenal dengan SIPLAH tadi sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS yang bekerjasama dengan 6 mitra. Kemudian tahun 2021, SIPLAH bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan biaya yang lebih baik. Yaitu konsepnya adalah sekolah aman berbelanja, kemudian ada penyedia nyaman berjualan. Jadi kemudian bertransformasi ke dalam kondisi seperti itu. Sekolah aman berbelanja maksudnya adalah alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku, lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia, lebih banyak pilihan mitra pengiriman, fitur-fitur yang lebih lengkap termasuk pembatalan transaksi, aduan serta dashboard pemantauan status transaksi. Kemudian bagi penyedia itu kenapa disebut penyedia nyaman berjualan? Karena proses pendaftaran penyedia dalam 1/24 jam, mengecekkan pembayaran otomatis, pembayaran diterima 1/24 jam setelah sekolah membayar. Cita-cita dari SIPLAH, tata kelola keuangan yang baik, dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi, mendorong transparansi dan akuntabilitas, efisiensi anggaran atau opsi penyedia lebih beragam, harga lebih rendah, membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah. Ini cita-cita. Ya, kalau misalnya sekarang ditanya sama anak SD, cita-cita Anda apa? Anda cita-cita loh pada hari ini. Artinya sudah terwujud belum? Ya belum, karena masih cita-cita kan gitu ya. Ini harapan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti
wah sekarang begini-begini. Ya, karena cita-citanya adalah belum, namanya cita-cita kan belum tercapai. Baik, saya lanjut. Ini aplikasinya, web portal dari Siplah itu sendiri. Ya. Jadi kalau nanti calon mitra bisa mendaftar dan cuma 24 jam sudah bisa. Rangkaian pengadaan barang dan jasa melalui Siplah. Pertama, persiapan pengadaan, penetapan dokumen perencanaan yang meliputi jumlah barang atau jasanya, spesifikasi ruang lingkup barangnya, waktu dan alokasi terima, alokasi anggaran dan persyaratan penyedia. Kemudian penetapan penyedia, pemilihan dan penetapan calon penyedia, pembuatan kesepakatan pengadaan, kemudian pelaksanaan kesepakatan pengadaan, pengiriman barang atau jasa oleh penyedia, pemeriksaan barang atau jasa oleh pelaksana, serah terima barang atau jasa oleh pelaksana setelah barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kesepakatan, pembuatan BAST, kemudian pembayaran oleh satuan pendidikan. Ini data penggunanya, ya statistik saja. 81% sekolah SMKPK ya sudah menggunakan. Ini struktur dari tampilannya, struktur general plafon. Sebetulnya dari beranda, dia ada menu kunjungi Siplah, ada pelajari Siplah, ada ikuti Siplah, ada bantu pemerintah. Nanti dari menu ini ada submenu lagi, ada kunjungi mitra Siplah, ada hubungi Siplah. Dari pelajari Siplah itu ada menunya tentang Siplah, regulasi Siplah, lini masa Siplah. Ada menu ikuti Siplahnya, ada submenunya pengumuman Siplah, agenda Siplah, dan liputan Siplah. Ini kalau kita buka aplikasinya. Struktur gejala Siplah yang pertama ya, yang beranda. Yang kemudian ketika kita menguji mitra Siplah tadi, kunjungi mitra Siplah tadi, nah ada di sini ada menguji mitra Siplah, ada peta singkat. Pertama kita bisa pencarian tentang detail produk, ada keranjang, ini tentang perbandingan harga, negosiasi harga, ada checkout, pembuatan pesan, pembuatan pesan, tolak, komplain, penerimaan barang, penerimaan sebagai barang rampung, penerimaan barang, ini semua ada di mengunjungi mitra Siplah. Ini kalau kita lihat alurnya, masuk aplikasi, mengunjungi website, portal Siplah, portal mitra Siplah, ada login, ini melalui SS ada kodik, mencari barang, menentukan barang item atau barang. Kemudian pemakaian barang, penetapan penyedia dan surat pemesanannya alurnya, penetapan sumber dananya, daftar barang pesanan, negosiasi, pajak, dan pagu harga transaksi, kemudian perbandingan harga dan kualitas, penetapan penyedia, menentukan lokasi, menunggu surat pesanan. Kemudian dasar pelaksanaan kesepakatan pengadaan dan surat pesanan tadi, pengiriman barang oleh penyedia, pengiriman barang pesanan. Ini adalah alur Bapak Ibu, ini bisa dibaca. Saya rasa semua sudah paham alur seperti ini ya. Standarisasi aja saya alurnya sama dari yang dulu saya rasa. Ini halaman beranda mitra tampilannya ya. Ada untuk mencari barang, ada profil pembeli, ada fitur kategori, ada keranjang belanja, ada notifikasi. Kemudian ada untuk tanya answer and question ya. VAQ ya, VAQ pada Siplah. Pertama, misalnya bagaimana saya mendaftar sebagai penyedia, bagaimana jika sudah menjadi dapat login, apakah lakukan jika sumber dana tidak muncul, apakah ulangan pada fitur atau tidak dapat dilakukan, walaupun tidak pembayaran, apakah pesan dapat pembatalan. Di sini ada banyak pertanyaan ya, yang biasa ditanyakan gitu ya. Ini cara mendaftar, jika nggak bisa login, jika sebenarnya tidak muncul, jadi jangan lupa tetap dia berkait dengan dinas pendidikan setempat. Kemudian barang sudah tidak dapat dibatalkan. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Jadi ini bisa dilihat banyak Bapak Ibu pertanyaannya. Ini ada penanganan masalah login dengan saat menggunakan Siplah. Kalau satunya tidak dapat masuk ke Siplah, pertama pastikan dulu akunnya. Adalah akun kepala sekolah atau pelaksananya yang ada di sekolah itu siapa. Kemudian sudah mengupdate dan sinkronisasi data di Dapodik dengan versi terbaru. Ini apabila satuan pendidikan tidak dapat masuk. Kemudian kalau muncul pesan error atau gagal melakukan proses autentikasi username dan atau autentikasi username dan password yang dimasukkan tidak cocok, maka solusinya adalah pastikan penulisan username dan nama menggunakan huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka sudah sesuai. Apabila sudah benar dalam mengisi ID dan password tidak bisa dilakukan reset password, tapi tidak bisa dapat dilakukan reset password di akun Dapodik.
Kemudian kalau seandainya Kediri masih mengalami kendala, maka menghubungi customer service Siplah, Kemendikbudristek terdapat menghubungi tim Dapodik di wilayah satu pendidikan. Biasanya di dinas seperti ini. Untuk melengkapi pemahaman Anda mengenai Siplah, maka silakan Anda evaluasi media terhadap Siplah yang mengisi Siplah sebelumnya. Oke. Bapak Ibu boleh nanti mencoba mengunjungi ini. Sebentar. Kemudian Bapak Ibu nanti menjawab pertanyaan yang ada di sini. Baik, saya stop di share screen-nya. Kalau di pengawas, Bapak Ibu punya akun nggak ke Siplah? Ya, Bapak Ibu masuk ke Siplah. Kalau pengawas yang bisa ngedownload itu loh Pak, yang bisa ngebuka itu adalah kepala sekolah ya Pak? Ya, kepala sekolah dan penanggung jawab pengadaan barang jasa di sekolah itu aja yang bisa biasanya. Dan juga dari dinas, dari dinas ya. Nah, sekarang kita kan diminta mengeksplorasi Siplah ini sama nanti sama Pak Nyapos ya. Cuman kalau kita kan terbatas ya, kalau Siplah yang bisa kita eksplorasi ini hanya mitra dan segala macamnya. Tapi Bapak Ibu nanti diminta untuk menjawab pertanyaan. Menunya berapa jumlah mitra? Ada ini eksplorasi mandiri. Bapak Ibu sudah download PPT-nya belum? Ada nggak PPT-nya? Eksplorasi mandiri. Udah Pak. Ada ya. Ada 4 pertanyaan Ibu ya atau Bapak ya. Benar nggak? Ada 4 pertanyaan ya? Tiga pertanyaan Pak. Hah? 3 pertanyaan. Saya punya 4 ya? Bentar ya? 3 ya? Pak. 3. Saya punya 4. Kan 3.1, 3.2 itu dalam tabel kan Bu? Ada 2 halaman tabelnya kan? Itu enggak ya? Waduh. Saya ya Pak, di Siplah itu saya nggak tahu apa namanya. Macam-macam Siplah, ada Siplah Telkom, ada beli-beli. Oh, gini Pak, itu mitra, itu mitra. Untuk membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa, telah hadir Siplah, sistem elektronik yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan transaksi belanja barang atau jasa secara daring. Pengadaan barang atau jasa telah hadir Siplah antara pihak sekolah, kemudian ada mitra Siplah. Ya. Nah, kira-kira bahan-bahan pelatihan seperti ini ada juga enggak melibatkan mitra Siplah itu sendiri? Karena mitra Siplah itu sendiri semestinya juga mendapat ketentuan-ketentuan yang sama dengan pihak sekolah. Jadi maksudnya apa yang sekolah tahu bahwa itu boleh, atau misalnya yang sekolah tahu itu tidak boleh juga diketahui oleh mitra Siplah itu sendiri gitu. Karena ini kan tadi kita bicara tentang keterbukaan ini Pak. Benar, ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau dua pihak itu bertemu itu kan kadang-kadang ada saja yang
yang bisa dibicarakan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kira-kira untuk mitra siplahnya sendiri gimana kira-kira tentang hal ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi mitra siplah itu sendiri kan nanti mereka sebelum menjadi mitra, mereka lewat proses verifikasi itu Pak. Mereka mendaftar dulu, nanti mereka mengisi data dan segala macam. Nah, nanti juga ada verifikasi. Dan kalau pelatihan saya nggak tahu Pak ya, tapi dari sistem berjalan mereka itu akan membaca seluruh aturan dan ketentuan serta persyaratan yang harus mereka mampu laksanakan. Jadi sebenarnya secara sistem itu mereka sudah tahu. Kayak kita misalnya daftar email, kita sudah tahu situ apa hak kita, apa kewajiban kita, bagaimana proses tersebut dari apa yang kita ini kan. Namun apakah ada pelatihan, saya belum tahu Pak, ada informasi seperti itu. Namun yang kami lihat bahwa mitra ketika dia mau bergabung ini, dia sudah langsung melihat dulu, melengkapi dulu persyaratan. Jadi kan pemerintah itu memberikan persyaratan untuk jadi mitra Pak. Nah, juga ada verifikasinya. Saya berasumsi bahwa mitra ini mengerti tentang hal seperti itu, sehingga mereka bersedia menjadi mitra dan mereka dapat diterima menjadi mitra. Seperti itu mungkin Pak. Tapi kalau apakah mereka dilatih, saya tidak mengetahuinya Pak. Secara khusus Pak ya, saya nggak mengetahuinya. Tapi bisa saja mungkin mitra ini juga diberikan semacam training atau apa ya, kayak bimbingan juga mungkin. Bagaimana mereka memahami aturan dan juga menggunakan. Tapi secara informasi saya nggak tahu Pak. Itu Pak jawaban saya. Ya, berikutnya Mas Ed, kalau kita di lapangan ini kadang-kadang pihak sekolah itu memang di awal-awal kemarin mungkin juga karena belum mengerti gitu Pak ya. Ya. Kan masih banyak kita yang ke toko untuk belanjanya. Ya. Jadi dalam artian tidak langsung ke mitranya. Jadi sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T itu, ya, itu kan agak sulit dilakukan hal yang seperti itu. Gitu. Ya. Nah, akhirnya ya ke toko, kemudian tokolah yang nanti menghubungkan dengan mitra itu. Itu yang terjadi. Ya. Tadi saya sempat ya, sekarang Pak Darsudi. Izin Pak Ed, kebetulan di Kota Batam sudah beberapa tahun ini itu ada menu negosiasi. Kalau harganya nggak cocok kita bisa nego. Ya. Saya pikir seperti itu. Kalau keterbukaan yang lain-lain, nah saya pikir itu di luar sistem. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darsudi. Cita-cita. Nah, kalau cita-cita dari keberadaan aplikasi ini sangat luhur. Apa cita-cita dari Siplah? Tata kelola keuangan yang baik, di mana kita mencakup dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi. Kemudian mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian berikutnya adalah efisiensi anggaran, karena opsi penyedia lebih beragam, karena harga lebih rendah. Kemudian yang ketiga, membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah. Ini kan saya katakan cita-cita Pak ya. Dan kalau kita merujuk dari bahas kata-kata ini, kalau kita ketemu sama anak-anak, cita-citanya apa? Berarti kan itu belum terwujud Pak ya. Ini makna bahasa Pak ya. Tapi kan belum, tapi kan keinginan masih ya. Keinginan masih, artinya masih prosesnya panjang. Jadi di akhir seperti itu. Namun yang hari ini, seperti yang Pak Asmano sampaikan tadi, ada mitra, mungkin di daerah kita ada mitra yang menyediakan barang yang sama, yang kita butuhkan, kadang harganya lebih mahal dibanding harga yang ada di wilayahnya, dan kadang-kadang tidak bisa menggunakan, harus apa. Nah memang ini regulasi ini berjalannya berproses Bapak Ibu semua, pada akhirnya nanti kan harusnya mengacu ke sana semua. Namun betul, sampai hari ini masih ada pihak sekolah yang sekian persen yang masih menggunakan secara non-sistem gitu ya, non-sistem. Tapi nanti kan ada mekanismenya juga, mereka minta persetujuan dari dinas dulu nanti seperti itu.
Dan juga tadi Pak Darsudi juga mengatakan tadi bisa kita Pak kalau misalnya harganya ini kita bisa nawar ya Pak Darsudi ya kan gitu juga. Jadi sebenarnya memang ada beberapa mekanisme Bapak. Tapi nanti pada akhirnya itu adalah mungkin saya nggak tahu berapa tahun ke depan itu mungkin semuanya by system dari aplikasi. Namun hari ini betul ada sebagian yang baru melaksanakan separuh-separuh, ada yang baru melaksanakan 20%. Kenapa? Dengan misalnya mitranya yang tidak ini, jaringannya yang ini segala macam. Tapi kan ada mekanisme lainnya untuk mengatasi itu tadi, di mana harus lapor dulu atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah sebagai pelaksana anggarannya seperti itu. Jadi masih ada solusi-solusi Bapak. Karena kemarin juga saya juga dapat masukan informasi bahwa masih ada Pak, kami ada berapa item sampai begini pertanyaannya Pak. Lebih seru lagi pertanyaan gini. Kalau nanti kami lampu putus atau gayung kamar mandi kami pecah, kalau kami pakai siplah gimana? Kan kami butuhnya beli gayungnya besok hari ini. Kalau nggak kami nggak bisa ke kamar mandi. Ini contoh Pak, ini saya ilustrasikan saja Pak. Ini kan contoh-contoh dari first minute lah, keadaan di lapangan. Maka memang aplikasi itu juga memberikan atau regulasi juga memberikan ruang untuk ketika terjadi sesuatu di luar ini, maka ada solusinya, ada mekanisme lain. Bisa nanti kita mungkin belanja tidak menggunakan siplah, tapi kita koordinasi dengan pihak dinas pendidikan kabupaten kota, seperti itu Bapak. Ya karena pasti ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, misalnya alam, internet yang nggak bagus, kita nggak bisa mengakses aplikasi dan segala macam, atau benda-benda atau barang-barang yang tidak masuk dalam rencana kita ternyata jadi sesuatu hal. Dan itu perlu kita adakan begitu. Nah ini Pak, jadi sebenarnya memang di aplikasi sudah berusaha juga sih kalau untuk harga ada tawar-menawar dan segala macam juga bisa berubah dan segala macam. Nah, tapi tetap ketika terjadi hal di luar itu masih ada mekanisme lain yang bisa ditempuh begitu Bapak. Itu mungkin Bapak yang bisa saya urai tentang ini, karena memang saya sendiri nggak bisa menggunakan siplah ini terlalu dalam. Kita sama Pak, kita nggak punya akun ke situ, tapi saya sempat saya hanya melihat kepala sekolah mendemokan menggunakannya. Di dalam siplah itu sendiri sudah ada langsung ini loh, misalnya kita milih, nanti kita bisa nawar seperti Bapak Darsudi katakan tadi, nanti kita bisa memberikan penawaran, ada harganya sekian, kita bisa ini gitu, nanti ada, tapi itu semua tercatat Pak, mekanismenya bagus, benar, mekanismenya bagus tercatat, sehingga ketika penanggung-jawabannya mudah, misalnya lebih aman. Kenapa lebih aman? Ketika nanti kenapa harganya sekian? Karena memang hanya ada satu distributor, satu mitra, dan kami sudah tawaran dia nggak mau, jadi ada aturan lagi. Kalau dia nggak mau bagaimana? Ya sudah itu harganya, ya bayar saja. Karena sudah ada mekanismenya begitu. Jadi lebih aman bagi pihak pengguna ini Pak sebenarnya. Tapi ini secara teori Pak ya. Nanti kalau Bapak cerita di lapangan, saya tidak mengatakan pasti, tapi mungkin ada dalam tanda kutip ini tidak seperti yang kita harapkan di lapangan. Sampai ada kabarnya ada orang-orang tertentu yang datang ke sekolah dengan membawa nama tertentu, dia bilang nanti saya yang bantuin, saya yang ngelola belinya, kami yang ngatur. Mohon maaf Pak ya, ini hanya saya nggak lihat orang, saya nggak ketemu orangnya, tapi saya hanya mendapat dari beberapa rekan-rekan kepala sekolah informasi begitu. Dia sudah ada kayak dalam tanda kutip Pak, mohon maaf, saya tidak mengatakan ini legal di negara kita, tapi ada yang menyampaikan saja sudah ada kayak pihak yang bisa bantu nih, nanti saya bantu belanja ini, nanti barangnya apa gini. Ini manusia kembali Pak, ini balik ke dalam orang pelaksana sistem ya. Karena sistem ini kan ada manusianya, ada teknologinya, ada aturannya. Teknologi sudah bagus, tapi aturan sudah ada, tapi manusia tidak menjalankan teknologi dan aturan, dia nggak berjalan juga Bapak. Nah, jadi kalau penyimpangan yang nanti Bapak Ibu sampaikan, saya sudah nerima banyak banget kemarin, unek-unek curhatan gitu ya. Jadi sebenarnya sistem sudah bagus, teknologi, aturannya sudah bagus, tapi manusianya lagi Bapak. Nah, manusia lagi sebagai pelaksana, sebagai pengguna sistem, pelaksana aturan tadi yang kadang-kadang yang belum maksimal dalam kepatuhannya begitu kira-kira Bapak. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asmanul. Nah, ada yang resen nggak? Saya nggak diskusi tentang siplah lah ya, karena Bapak Ibu sebenarnya. Oke, ada Bu jurnalis, silakan Ibu. Ada resen. Iya Pak, memang tidak berdiskusi tentang siplah, tapi kan sekarang lagi pembahasan mengenai siplah Pak. Iya, silakan Ibu. Yang saya amati di sekolahan binaan, dulu
waktu saya menjadi kepala sekolah ya Pak. Iya Ibu. Saya menjabat pindah ke pengawas itu tahun 2016 bulan September. Nah, pada saat saya menjadi kepala sekolah itu keleluasaan pengelolaan dana BOS itu masih fleksibel menurut saya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, semenjak diatur, memang pengaturan dengan aplikasi dengan Siplah ini mungkin untuk pengaturan berbelanjaan, tapi saya melihat Pak banyak kelemahan dari keluhan-keluhan kepala sekolah. Tak bisa begini sesuai kebutuhan seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa yang dibutuhkan itu tidak sesuai. Jadi kepala sekolah itu susah untuk mewujudkan mimpinya karena banyak kali aturan-aturan. Dan kita belanja dari toko yang tidak terikat atau tidak mendapat izin untuk perbelanjaan melalui Siplah atau tidak memiliki mitra tentang itu, kan tidak bisa masuk tuh Pak. Ya. Padahal mereka harganya jauh lebih murah. Ya. Nah, di Siplah kan mahal sekali. Jadi bagaimana tuh Pak? Bukannya efektif, bukannya efisien, tapi kalau menurut saya itu akan lebih menambah keuntungan kepada pihak-pihak yang dianggap atau bekerja sama dengan mitra ini tadi. Ya. Jadi yang toko-toko yang tidak terikat atau tidak mendapat akses untuk belanja di pengelolaan dana BOS melalui mitra Siplah ini ya kan tidak bisa masuk kepada satuan pendidikan untuk bekerja sama tuh Pak. Iya betul Ibu. Nah itu harusnya ini menjadi masukan. Memang sepihak. Kalau untuk mengatasi antisipasi keterbukaan korupsi dan lain-lainnya itu ya sering pantau, lihat dulu saya waktu jadi kepala sekolah Pak mendapat bantuan dari Kementerian Pengelolaan Dana Sekolah Standar Nasional, datang dari inspektorat itu datang. Misalnya kita belanjanya membeli pakaian tari 8 set lengkap pakaian dengan aksesoris segala macam. Itu mereka datang dicek satu-satu. Jadi itu menurut saya itu lebih baik seperti itu daripada belanja ditunjuk ini ditunjuk itu tapi realisasinya susah saya ngomong Pak. Gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu jurnalis. Ya tadi seperti yang saya katakan tadi, saya juga kemarin sudah terima banyak curhatan terkait dengan keadaan di lapangan. Tapi saya mau mencoba menjelaskan berdasarkan rule sistem saja. Jadi kalau dahulu kita lebih fleksibel dalam menggunakan anggaran, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini baik sebenarnya baik. Dan kita juga bisa mengatakan begini. Kita siap untuk diperiksa, kita bisa membuat laporan yang transparan. Itu adalah semangat yang bagus dari setiap pengelola sekolah ya. Namun, apakah ini terjadi sama, tekad ini sama, semangat ini sama, ini berbeda untuk setiap orang Ibu. Ini berbeda untuk setiap orang. Mungkin ada kepala sekolah yang dia punya semangat yang seperti itu, namun ada yang tidak. Nah, sekarang kita kan tidak bisa menentukan mana yang punya semangat sama, mana yang tidak punya semangat yang sama. Sehingga akhirnya dibuatlah sebuah sistem yang bisa membatasi itu semua, sehingga semua berjalan di atas sistem tersebut. Memang kelihatannya sulit di awal. Kenapa? Karena kita harus merubah perilaku dan kebiasaan. Jadi digitalisasi ini adalah merubah perilaku dan kebiasaan hidup. Namun ketika ini kita terima, kita jalani, kita akan terbiasa. Saya ambil contoh gini Bapak Ibu, sederhana nih contohnya. Saya mau iseng siapa ya? Kayaknya Bu Nelly deh kayak. Bu Nelly Wardati. Bu bisa dengar saya nggak? Ya Pak, kenapa? Baik. Bu, maaf Ibu ya, ini saya sambil ngobrol-ngobrol gini nanya. Ibu bisa pakai handphone nggak? Bisa apa Pak? Bisa pakai handphone nggak? Saya? Iya. Pakai handphone nggak? Iya, handphone. Bisa pakai? Iya bisa Bu ya? Bisa. Bisa SMS, bisa WhatsApp gitu ya? Iya. Nah, Ibu pernah nggak belajar cara menggunakan handphone kursus atau diklat begitu? Enggak. Handphone itu ribet nggak Bu? Rumit nggak Bu kalau di awal-awal Ibu lihat? Awal-awal ribet Pak. Ribet banget ya? Iya. Kayak nyusahin gitu Ibu ya?
Ya, Tapi makin canggih aplikasinya makin repot. Namun ketika kita sudah leluasa menggunakan, terbantu atau tersusahkan? Oh, sangat membantu Pak, sekarang serasa. Iya. Jadi aplikasi sistem yang dibangun, di awal dia diberikan akan seperti itu. Tapi ketika dia sudah menjadi ini, kita menyadari bahwa ini sangat membantu saya. Kayak Siplah nanti, oh ternyata saya terbantu dengan membuat laporan, terbantu dengan memilih ini, terbantu dengan menyusun ini. Karena dia saling berkaitan, berhubungan semua. Dan dia nanti ketika saya membangun sebuah rencana, sudah berbasis data yang ada sebelumnya, saudara pendidikan. Jadi semuanya sudah terbantu. Sebenarnya seperti itu by system. Ya. Namun memang di awal kita bertransformasi tadi perlu banyak hal. Yang pertama itu adalah penyesuaian kebiasaan, perilaku juga. Nah ini kadang-kadang yang sebagian orang merasa, aduh ini repot, nggak leluasa ini, kalau pakai Siplah dia harus ngatur-ngatur, harganya lebih mahal, lebih murah. Nah itu yang saya katakan tadi, masih ada oknum. Kan tadi saya cerita nih, kita cerita oknum ya Bu ya. Masih ada oknum yang bermain dalam tanda kutip, dia datang ke sekolah dia kayak dia jadi nanti belinya ke sini ya, ada yang ngatur-ngatur gitu. Nanti dia mungkin dengan mitra, saya nggak tahu walau alam bagaimana sehingga nanti seperti itu. Tapi itu oknum, tapi by system. Maka saya katakan saya coba mengurainya by system yang berjalan. Ini sebenarnya sangat baik menurut versi saya. Kenapa sangat baik? Karena ini bisa meringankan beban sekolah dan guru, juga sementara juga lebih mudah melaksanakan prosesnya. Karena kalau tidak dilaporkan, tentu nggak mungkin ini dana daerah. Tapi kalau misalnya kita semua berkata, kami punya semangat, tapi kan tidak bisa pemerintah itu memastikan mana yang punya semangat yang sama. Saya saya tarik dikit Bapak Ibu, sebagai pembanding bahasa saya ini, saya membanding. Bapak Ibu, dulu kita ada ujian nasional Bapak Ibu. Ujian nasional ini sebenarnya kan siswa kita yang diuji. Kita yang mengajar, kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kita yang mengajar. Tapi alangkah sedihnya kita, ketika ujian nasional, kok datang tim dari luar untuk mengawal sekolah, mengawal soal. Sehingga kita baru menerima soal itu pada hari ujian. Kan kalau kita mengatakan soalnya nggak ada kepercayaan kepada kita sebagai guru untuk memegang soal. Ini soal sama seperti ini tadi, bos tadi. Seolah kok nggak percaya kami mengelola dana bos. Bukan tidak percaya tadi, tapi itulah sistem untuk menjaga, mencegah. Nah, ini makna Ibu. Kalau kita bisa ngacu ujian tahun yang lalu ada ujian nasional. Itu soalnya nggak guru yang membawa. Sampai mohon maaf sampai ada polisi diletakkan di kantor camat, di kantor lurah, di kantor kepolisian. Apa nggak percaya sama kepala sekolah? Apa nggak percaya sama guru? Kan gitu seolah-olah seperti itu Pak Ibu ya. Sama dengan dana bos ini. Apa nggak percaya kami ngelola? Apa nggak percaya kita membuat laporan? Nah sebenarnya bukan tidak percaya, tapi menjaga tadi sebenarnya Bapak Ibu. Ini makna dari aplikasi atau sistem ini. Mungkin itu Bapak Ibu uraian tambahannya. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini diskusi saja, tidak ada yang benar salah di sini, ini hanya cara memandang, dan saya mohon maaf. Jadi saya coba menceritakan dari segi IT, keberadaan IT-nya saja. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Kemudian satu lagi dan selesai Siplah, ada lagi aplikasi yang kita akan coba diskusikan, dan ini juga termasuk seru aplikasi ini, Arkas ya. Arkas aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Nanti kita memang ada rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS itu biasa. Nah, ada aplikasi Arkas. Kalau dasar hukumnya adalah yang terbaru Bapak Ibu ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Jadi ada 3 kelompok, PAUD, kemudian dasmen dan dasinti, kemudian sekolah kesetaraan. Nah, tugas dan tanggung jawab tim bantuan operasional itu adalah sebagai berikut: mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi rilis sekolah. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik. Kemudian menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS reguler. Melakukan input RKAS pada sistem telah disediakan oleh kementerian. Ini tugas dan tanggung jawab dari tim BOS yang di sekolah.
Nah, kemudian dasar hukumnya ini adalah surat edaran bersama Mendagri nomor 907. Pak Seed, bisa di-share Pak itu? Oh iya, sorry. Sorry. Pakai share dulu. Saya ulang. Jadi yang pertama tadi ini dasar hukumnya peraturan menteri. Ada kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ada baik. Ini yang pertama tadi dasar hukumnya peraturan menteri pendidikan kebudayaan nomor 2 tahun 2002. Ini tugas dan tanggung jawab tim bos sekolah. Oke. Yang berikutnya ini dasar hukumnya berikutnya edaran bersama Mendagri nomor 907/6479 SJ dan Mendikbudristek nomor 7 tahun 2021. Kemendikbudristek bersama Kemendagri sepakat mengeluarkan surat edaran bersama untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor tahun 2022. Poin yang dijelaskan dalam surat edaran bersama tersebut antara lain, Arkas menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Markas menjadi aplikasi tunggal untuk dinas pendidikan dalam pengelolaan dana BOS dan Markas akan terintegrasi dengan SIPD. Integrasi ini akan menjadikan Arkas aplikasi tunggal untuk pengelolaan anggaran sekolah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk pengelolaan anggaran sekolah akan dilakukan melalui aplikasi Arkas dimulai dengan dana BOS di tahun 2022. Hal serupa juga akan diterapkan pada dana BOP untuk PAUD mulai tahun 2023. Informasinya itu untuk perencanaan periode kedua di 2022. Itu sudah menggunakan Arkas. Pengertian Arkas. Aplikasi Arkas merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi sekolah dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dalam bentuk digital. Persyaratan sistem, ini nggak usah dibahas ini. Ini teknis saja nih Bapak Ibu ya. Ini juga nggak mesti seperti ini sih. Prosesnya seperti ini kira-kira. Penganggaran, kemudian ada penatausahaan. Nanti ada kertas kerja nih, kalau yang ngelola nih kelihatan ketika kita masuk di Arkas, nanti ada namanya kertas kerja, nanti di situ ada BKU segala macam ya. Nah, ini juga saya nggak punya akunnya sebenarnya. Nanti dana ini bisa, jadi ini kan rencana, ini bisa ada pergeseran, bisa ada perubahan, ada dua hal. Pergeseran hanya dapat dilakukan untuk sumber dana, BOS reguler, silpa BOS reguler, BOSDA, dan sumber dana lain dalam satu akun belanja. Perubahan dapat dilakukan untuk sumber dana BOS reguler setelah menutup BKU bulan Agustus dapat lakukan lintas akun belanja. Tidak ada pergeseran, ada perubahan. Perbedaan Arkas ini ada versi yang 3.2, ada versi 4.0, ini masih dalam pengembangan. Ya. Tidak ada perubahan secara proses bisnis, namun ada penambahan di bawah ini. Ya, ada panduan dalam setiap tahap pengerjaan Arkas, misalnya muncul saat ada error atau kesalahan, penekanan informasi berdasarkan regulasi. Ini perbedaan Arkas tadi ya. Nggak usah ini teknis saja, ini aplikasi. Nah, ini ada dasar hukum tadi, ada Permendikbud nomor 2 tahun 2022, ada Kemendikbudristek 27 PP 2022 mengenai satuan biaya dana operasional pendidikan anak usia dini reguler segala macam, Kemendikbud nomor 14 tahun 2020. Ini mungkin nanti boleh di-download Bapak Ibu, dicari, dan ini bisa membantu untuk memahami, untuk menambah pemahaman tentang Arkas. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kita coba lihat pertanyaan apa yang sering muncul. Pertanyaan pertama, mengapa harus menggunakan Arkas? Jawabannya, aplikasi Arkas atau rencana kegiatan anggaran sekolah merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah, mulai dari proses perencanaan,
penatausahaan, dan pelaporan dana BOS. Dengan sistem yang terdistribusi, diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, di mana setiap laporan yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang diamanatkan dalam regulasi pemerintah. Selain itu, Arkas merupakan aplikasi tunggal untuk sekolah melakukan pengelolaan anggaran. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika sekolah masih menggunakan aplikasi selain Arkas untuk perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS? Apabila terdapat sekolah yang masih menggunakan aplikasi selain Arkas, maka diharapkan, saya ulang lagi bahasanya, maka diharapkan dapat segera beralih ke Arkas. Nantinya, Arkas akan menjadi aplikasi tunggal di sekolah untuk perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Kebijakan aplikasi tunggal ini diterapkan sebagai upaya untuk meringankan beban administrasi sekolah sehingga dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian bagaimana hubungan Arkas dengan Siplah? Tadi kan kita sudah bahas Siplah, ini kita cerita tentang hubungan dengan Arkas. Arkas merupakan aplikasi untuk mencatatkan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS. Sedangkan Siplah merupakan aplikasi pembelanjaan barang dan jasa secara daring untuk seluruh sekolah. Rencana ke depan adalah kedua aplikasi ini dapat terintegrasi sehingga sekolah dapat melakukan aktivitas pembelanjaan dana BOS di Siplah dengan berpedoman perencanaan di Arkas dan melaporkan kembali pembelanjaan tersebut di Arkas. Bagaimana jika terdapat jendela notifikasi is not a valid floating point value? Jika terdapat info is not a valid floating point value, maka artinya terdapat gangguan pada aplikasi Arkas Anda. Namun hal ini dapat diatasi dengan menginstal teknis. Bagaimana jika dana BOS yang tertera di Arkas berbeda dengan di BOS Salur? Komunikasikan kepada dinas terkait agar dinas tersebut dapat berkoordinasi dengan tim BOS Salur di kementerian. Bagaimana jika ini teknis menurut saya? Nah ini ya, jika Pak Paso di riset. Bagaimana transisi penggunaan BOS Salur ke Arkas? Sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022, seluruh sekolah diharapkan untuk mulai menggunakan Arkas dalam pengelolaan dana BOS. Untuk itu, sekolah dapat mulai bertransisi menggunakan Arkas untuk kegiatan perencanaan dan pelaporan dana BOS Salur tahap 1 tahun 2022, yang merupakan syarat Salur tahap 3 tahun 2022. Sementara itu, untuk pelaporan dana BOS Salur tahap 2 tahun 2021, yang merupakan syarat Salur tahap 1 tahun 2022, dan pelaporan dana BOS keseluruhan tahun 2021, yang merupakan syarat Salur tahap 2 tahun 2022, diperkenalkan untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi BOS Salur. Untuk ini catatannya ini, untuk pelaporan tahap 2 tahun 2022, pelaporan keseluruhan tahun 2022 dan seterusnya, sekolah diharapkan untuk beralih dan menggunakan Arkas. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan Arkas. Sekarang kalau untuk Arkasnya beda nih, beda sama Siplah ya. Kalau misalnya Siplah kita bisa bisa lebih kelihatan ya. Tapi kalau Arkas ini dia diinstal ke komputer gitu ya. Hanya Pak, ya, Bu. izin Pak, kalau di Siplah tidak semua barang yang kita inginkan itu tersedia Pak. Ya. Yang modelnya, yang cocok dengan harganya, karena kita kan harga harus memakai harga head itu kan Pak. Ya. Nah, kadang yang mau kita cari tidak ada di Siplah. Dari semua mitra yang di Siplah itu tidak ditemukan barangnya. Ya. Itu yang menyebabkan jadinya ada beberapa sekolah barangkali cari dulu di toko gitu, nanti baru difoto masukkan ke Siplah rekanan.
Karena di siplah kalau tidak tersedia dia Pak, itu masalah. Ya, betul. Betul Ibu. Jadi memang tidak semua ada di siplah. Maka saya katakan tadi, maka masih ada mekanisme lain. Kalau dia nggak tersedia seperti apa? Ada mekanisme lainnya. Kalau kemarin saya katakan tadi, ada mekanisme lainnya ya. Kita untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Masih ada mekanisme yang bisa kita dapatkan. Bukan berarti nanti kalau nggak ada kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak seperti itu juga. Gitu. Silakan. Ini kayaknya Pak Henry resign, boleh Pak Henry? Ya, terima kasih Pak Ed. Tadi disebutkan adalah ARKAS merupakan aplikasi tunggal untuk penataan, perencanaan, kemudian juga pelaporan dana BOS yang diturunkan ke sekolah. Kenyataannya sekarang ini Pak Ed, sekolah menggunakan SIPBOS. Mungkin di tiap daerah ada itu SIPBOS itu. Yang aplikasinya juga mengikuti aturan atau ketentuan lain dengan APBD kota. Ya, kemudian SIPBOS ini juga kalau baru mengenal aplikasi ini ya itu terlalu banyak sekali fiturnya. Kemudian banyak sekali fitur-fitur yang dikendalikan oleh server sendiri. Misalnya anggarannya dikunci, kemudian barang-barangnya itu di situ pilihan, kadang-kadang tidak sesuai dengan kategori yang kita beli. Gimana tuh Pak Ed? Katanya itu apakah nanti SIPBOS itu akan dihilangkan atau gimana? Baik. Iya Bapak, tadi saya sudah sempat share juga yang terakhir. Terima kasih sebelumnya Pak Henry atas pertanyaan juga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi nantinya memang salur ya atau SIPBOS dari Pak katakan ya ini akan sampai pelaporan tahun 2022 tahap 1 masih sampai di sana, tapi nanti pemerintah meminta untuk pelaporan 2022 tahap 2 ke depannya itu menggunakan ARKAS. Tapi ini kan belum dikatakan wajib ya, ini baru himbauan Pak. Ini kita lihat dari narasinya tadi, diharapkan, tapi kan belum harus ya. Tapi kalau udah harus katanya, ini nggak bisa ngelak kita nih. Itu kalau diharapkan, nah maka ini kita nggak tahu sebenarnya berapa lama prosesnya bisa implementasi. Jadi memang nanti hanya menjadi ARKAS, dan nanti ARKAS ini dia akan bersambung dengan SIPLAH tadi. Kan SIPLAH itu kita mencatat, Pak. SIPLAH itu kita mencatat penggunaan dari dana BOS-nya. Nah, sementara di ARKAS tadi itu adalah merencanakannya, Pak. Sebenarnya kalau saya mohon izin, saya narik ke belakang dulu nih, agak panjang saya tarik ya. Kenapa kita mesti belajar platform teknologi, kemudian dari berbasis data. Jadi kalau kita merunut lagi, ada profil pendidikan. Itu kan pendidikan, itu kan itu rapor ya, nanti muncul rapor pendidikan. Itu ada untuk nasional, ada untuk daerah, ada untuk sekolah, untuk pendidikan, ya itu udah ada. Berarti dari rapor pendidikan itu kan terpotret yang mana yang masih merah itu bahasa kemarin Bapak Ibu, yang mana yang masih merah atau yang mana yang masih perlu diperbaiki. Dari situ itu kan kita muncul rencana misalnya guru kah, sumber daya apakah, muncul rencana. Nanti rencana inilah istilahnya kita susun dalam RKAS tadi. Jadi tepat rencana kita terhadap permasalahan yang kita alami seperti apa. Jadi jangan sampai kita masalahnya di guru, kita rencananya nambah buku misalnya, ternyata lebih penekanannya kepada sumber daya guru, contoh ya. Jadi dengan ada kemarin di awal ada rapor pendidikan yang bisa kita melihat posisinya ada di mana permasalahannya, muncul perencanaan itu nanti dia kalau terintegrasi dengan data itu Pak muncul kita bisa lihat apa yang kita buat, apa yang mau kita beli untuk mengatasi masalah itu tadi. Nanti dari rencana tadi digunakan, penggunaannya tadi harusnya masuk ke dana SIPLAH tadi, dibeli ini harus mestinya Pak penggunaan tadi harus sama dengan rencana. Itu ideal Pak, ini ideal ya. Walaupun pasti akan berbeda, tapi ideal adalah ketika kita sudah rencanakan semua, nanti ketika kita menggunakan SIPLAH, kita hanya bisa menarik yang sudah kita rencanakan saja. Ideal seperti itu. Ini ideal. Tapi kan mungkin
entah sampai kapan bisa diwujudkan kita belum tahu. Tapi nanti katanya akan terintegrasi begitu, sehingga kalau dana BOS ketika mau beli ini sudah ada dulu dalam perencanaan di Arkasnya. Jadi siplahnya akan beli laporan itu harus ada dulu di Arkas rencananya. Nanti dari hasil penggunaan tadi muncul lagi di Arkas untuk pertanggungjawabannya. Jadi terintegrasi seperti nantinya. Memang kalau hari ini masih ada beberapa aplikasi yang bikin pusing. Masih ada yang menggunakan dana BOS itu Pak yang pakai Excel ya, aplikasi Excel apa gitu ya, mungkin Excel atau apa itu ya, kayak masih offline gitu ya, tunggal gitu. Nanti diupload datanya kan gitu Pak ya. Nanti dikasih akun apa gitu. Nah tapi tidak terintegrasi gitu. Nah Arkas ini memang diupload juga, cuma harus terintegrasi, nanti harus login. Ya, ada akun, nanti data itu akan masuk ke data sistem pusat lagi seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang Arkas baru dihimbau menggunakannya untuk ini Pak, tahap 2 Pak 2022. Jadi yang lain masih menggunakan yang sistem BOS yang kemarin masih seperti itu Pak Henry. Masih berproses Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Dede. Pak Ed. Jadi Bapak Ibu saya lanjut nih untuk Arkas. Kalau penggunaan Arkas mungkin kita tidak juga akan akan menggunakan, karena itu biasanya pihak sekolah lah yang akan menggunakan. Tapi kita bisa melihat fitur-fitur seperti yang saya katakan tadi di awal. Kalau kita udah sampai ke sekolah Bapak Ibu, itu guru dan kepala sekolah nggak pengawas sudah tahu semua itu. Berasumsi bahwa ini kalau data pengawas aman kami ini banyak mau kami tanyakan ini. Mereka akan bertanya dengan seluruh permasalahan yang mereka kumpulkan dalam beberapa waktu. Ketika pengawas udah ketemu atau udah komunikasi, udah deh itu nanya semua. Nah kadang-kadang kita yang belum sempat buka, ini mereka nanya apa gitu ya, kita belum sempat buka. Maka saya sarankan Bapak Ibu buka atas, coba kita lihat apa yang ada di sana. Saya sudah ada contoh-contoh misalnya bagaimana BOS belanja seperti apa, kertas realisasi belanja seperti apa, buku kas umum seperti apa itu. Dari angka itu sudah ada petunjuk penggunaan ya. Karena BOS sendiri kan banyak tuh, ada BOS reguler, ada BOS kinerja gitu. Nah, ini Bapak Ibu boleh ada BOSDA juga ya, BOS daerah ya. Saya ingat ada BOSDA juga ya. Pak Asmanul, silakan Pak Asmanul. Mas Ed, mengenai siplah, kemudian RKS dan segala macamnya tadi, tujuan akhirnya tentu bagaimana supaya proses pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan lancar. Ada yang kejadian-kejadian ya mungkin sekali lagi karena semua aplikasi juga masih dalam penyempurnaan gitu Pak Ed ya. Pernah kejadian dulu RKS sudah disusun, kemudian sudah dieksekusi, ternyata temuan di inspektorat pemeriksa gitu ya, bahwa dana yang berdasarkan RKS oleh sekolah dibelanjakan itu ternyata tidak boleh. Tidak bolehnya ini padahal kan kepala sekolah juga punya buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Iya. Ternyata ada dua aturan gitu ya, sehingga kepala sekolah itu menjadi ragu-ragu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang pengelolaan dana BOS ini, petunjuknya hanya dari pusat sajakah atau daerah juga punya aturan tentang itu? Karena akibat dari kejadian yang seperti saya katakan tadi Pak Ed, kami mengembalikan uang negara, ada yang sampai 20 juta lebih. Karena dananya sudah digunakan, tahu-tahu di dalam pemeriksaan belakangan itu ternyata tidak boleh. Itu yang kejadian yang pernah kita alami. Yang kedua, ini mungkin juga pesan untuk Pak Ed, kalau ada misalnya pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait bisa disampaikan keluhan dari sekolah juga nih Pak. Sebenarnya bukan kita tapi kawan-kawan kepala sekolah. Pengelola dana BOS di sekolah itu katakanlah bendahara. Bendahara itu kan rata-rata Pak. Rata-rata itu adalah guru yang tugas utamanya itu adalah mengajar.
Kemudian ketika mereka diberikan kerja tambahan sebagai pengelola dana BOS, dan pengalaman selama ini Pak, pengelola dana BOS di sekolah itu memang tidak sedikit kerjaannya, apalagi kalau sudah sampai pada penyusun laporan gitu. Nah kemudian karena yang mengelola itu adalah guru, sehingga mereka sering meninggalkan jam mengajar di dalam kelas. Nah ini tentunya tidak sesuai dengan rencana awal bahwa pengelola semua ini adalah tujuannya supaya pengelolaan pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, saya pernah bergurau dulu karena pertemuan dengan inspektorat juga di Batam. 2 kali saya sampaikan, Pak, ini keluhan dari teman-teman bendahara di sekolah, mereka guru, pekerjaan tambahan sebagai pengelola dana BOS itu tidak boleh diberikan tunjangan untuk itu. Nah, apakah sekarang masih berlaku atau tidak, saya tidak tahu. Nah, kemarin mereka tidak dibayar untuk pekerjaan itu, sementara pekerjaan mereka itu demikian melelahkan, dan memang kita akui seperti itu, bahkan sampai meninggalkan kerjanya sebagai guru. Jadi saya sampaikan, ada enggak Pak wacana di sekolah-sekolah itu letakkanlah tenaga keuangan yang memang ahlinya di sana gitu, sehingga dari segi fisik kawan yang ditugaskan untuk itu tadi tidak begitu terlalu lelah, kemudian dari segi mental mereka tidak punya tekanan. Karena terus terang saja Pak, dari pengelolaan dana BOS ini sebentar-sebentar itu kan pemeriksaan ini Pak, sebentar ya ini turun, ya ini turun, ya ini turun, itu tekanan mental bagi pengelola dana BOS di sekolah. Nah jadi manalah tahu nanti Bapak bisa menyampaikan. Dari sekolah minta Pak, kalau perlu tempatkanlah tenaga keuangan yang memang ahlinya di sekolah itu untuk mengelola semua keuangan sekolah itu gitu. Ini curhat aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik Pak, saya izin coba menjawab, tidak mencoba melihatkan ulang. Tadi sempat saya jelaskan juga. Ini sebentar Pak, saya lihatkan di pada saya share. Ini saya coba share, izin Pak. Nah, ada sebuah poin di sini Pak. Jadi kebijakan di bawah sekali ini Pak. Kebijakan aplikasi tunggal ini diterapkan sebagai upaya untuk meringankan beban administrasi sekolah, sehingga dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sebenarnya cita-citanya malah seperti Bapak sampaikan tadi Pak, karena ada kasus-kasus tadi Pak, beban guru yang demikian berat, guru yang harus mengelola dana ini, sementara mungkin background ilmunya tidak sampai di sana, sementara mereka butuh dana itu, sekolah butuh untuk itu, maka kemudian pemerintah menjembatani dengan sebuah aplikasi yang sudah ada petunjuk teknis penggunaan, sudah ada yang mengatur, sehingga kalau ini nggak bisa, ini udah pasti nggak bisa, ini tinggal dipakai saja. Jadi nggak perlu lagi menganalisisnya dalam jauh, sudah ada, tinggal ini regulasi, nanti tinggal diklik, kalau ini nggak bisa berarti nggak boleh, ini bisa berarti ini boleh, mungkin akan lebih mudah dalam menggunakan, walaupun tetap akan muncul nantinya Pak permasalahan-permasalahan dan konsep dari aplikasi seperti itu Pak. Jadi aplikasi itu tidak pernah berakhir, selalu ada versi-versi berikutnya. Maka kalau kita dulu mengenal ada Microsoft Windows, ada versi 7, 8, 10, Office juga demikian, karena aplikasi nggak pernah sempurna, nggak pernah berakhir. Dia sebuah produk selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi. Jadi betul Bapak, memang kendala-kendala itu yang akan dicoba dijembatani oleh keberadaan aplikasi ini sendiri, sehingga guru nggak lagi nambah kerja, hanya ngelola dana BOS yang pakai Excel kemarin itu udah ribet banget. Nah, kemudian yang pakai Excel itu saya pernah diminta bantuan Pak. Jadi kalau saya belum bidang saya IT, saya lihat kalau ini betul ini, karena tidak ada yang kontrol. Salah juga kita nggak ada kontrol. Tapi kalau aplikasi ini nanti Pak, salah input, salah apa dia kontrolnya nggak bisa, ini nggak bala, ini nggak sama. Ada informasi seperti itu Pak. Sebenarnya hanya saya berharap saja kalau nanti saya diberikan kesempatan berbicara di forum-forum untuk IT ini, aplikasi ini bisa kita masukkan sistem cerdas Pak, sehingga sistem cerdas tadi lebih bisa mengontrol, lebih bisa mengatasi hal-hal yang ganjil. Ada orang-orang yang mungkin agak nakal, dia mencoba bermain dengan aplikasi ini mencari keuntungan, saya dengan celah, nanti saya masukin lelang ya, nanti saya sedia barangnya ya, nanti barangnya saya upgrade ya, nanti ada sistem cerdas yang bisa dia memonitor harga rata-rata di pasaran seperti apa. Secara keilmuan bisa Bapak Ibu, sangat mungkin sekali dibuat seperti itu.
Sehingga nanti kalau ada pun nanti mitra yang mau nakal, itu harganya dia nggak bisa masuk harga, karena harga itu di atas harga rata nasional, harga rata standar yang bisa kita gunakan sistem cerdas untuk mendeteksinya sebenarnya. Tapi saya katakan tadi, aplikasi ini masih belum sempurna. Betul Pak Asmanul, masih bikin repot aplikasi, ini masih baru Pak. Banyak menu-menu yang kadang-kadang membuat guru lelah. Tapi Pak, ini mungkin nanti Bapak boleh ngamati deh. Nanti Bapak Ibu boleh cek. Saya di sekolah-sekolah yang saya amati, yang guru-gurunya yang kaum milenial Pak. Ini saya baginya dua nih Pak. Saya menganggap saya kolonial lah ya, karena ya udah hampir 50 ini pasti kolonial lah Pak. Kalau Pak ada 50, saya hampir 50. Itu udah kolonial lah gitu Pak ya. Tapi yang masih 30-an itu Pak, itu saya anggap 35 itu milenial Pak. Nah kalau mereka itu kita sodorkan sistem begini, apa ya? Nggak butuh waktu lama Pak. Oh gini Pak, oh iya gini. Bisa Pak, cepat gitu Pak. Jadi kalau guru-guru yang sekarang kaum milenial ini kita sodorkan aplikasi, ya bahasa dia tuh kayaknya lebih enak gini deh gitu. Ini Pak, ini juga tapi saya nggak tahu nih daerah Bapak seperti apa. Ini yang saya alami, saya di Kota Pekanbaru, dan saya beberapa kali ngadain pengabdian ke sekolah-sekolah. Sekarang saya tentang aplikasi Pak, kalau yang guru-guru yang sepantaran saya atau data saya, itu agak perlu waktu agak panjang loading. Tapi kalau yang sudah milenial itu, kayaknya sekali saya ngomong dia lebih tahu Pak, lebih bisa mengeksplor sendiri Pak. Saya berharap sekolah-sekolah akan punya sumber-sumber seperti itu, terdistribusi secara merata. Guru-guru baru yang masih muda, yang dari SD, SMP, SMA mereka sudah kenal komputer, kuliah sudah berbasis komputer, bikin laporan skripsinya. Kalau kita masih mungkin pakai mesin tik Pak ya, jadi beda lingkungan ini, beda nih terbentuknya begitu. Ini Pak Asmanul, mudah-mudahan Pak Asmanul, generasi muda guru-guru kita yang sekarang ini, mereka lebih siap dengan teknologi seperti ini. Amin. Gitu Pak. Ya, Bapak Ibu, ada lagi silakan kita diskusi aja Bapak Ibu. Saya juga senang dengan dengar banyak begini, karena saya nggak sempat menjelajah jauh ke Lampung, ke Batam sana. Tapi dengan seperti ini saya tahu bagaimana Lampung, saya tahu bagaimana di Batam pendidikan yang berlangsung. Suatu hari ke Batam kan Pak? Iya Bu, soalnya saya ke Batam berapa kali sih, alhamdulillah. Oh, ya. Saya ada keluarga saya di Batam juga. Orang tua saya bertugas terakhir di Batam. Orang tua saya TN, pegawai negeri, ASN sekarang. Jadi saya di Batam Ibu. Tapi kabarin kalau ke Batam hubungi langsung Bu Melania. Aduh, insya Allah Bu, saya senang banget ini ketemu. Kenapa enggak? Iya. Saya keluarga saya sebagai masih di Batam. Ya silakan Pak Henry. Ya, ini diskusi aja Pak Ed ya. Iya, kita cerita. Pak Ed, mungkin masih ada waktu lah kita ini. Ya, sebetulnya mengenai aplikasi ini, masalah pengoperasiannya, betul, kasihnya kepada anak-anak muda, atau anak kita sendiri, dia lebih cepat. Kita ngaku itu Pak ya. Kita ngaku itu ya. Ya, mengoperasikan daripada kita. Ya. Cuma kadang-kadang Pak, saya dengar dari siapa kemarin, mungkin aplikasi ini kadang-kadang tidak punya perasaan Pak. Artinya apa? Bagi sekolah-sekolah yang di luar kota, yang jauh di daerah terpencil, kadang-kadang dipaksakan menggunakan aplikasi, itu kadang-kadang memperpanjang birokrasi gitu ya. Karena apa? Karena tidak semua mitra belanja itu ada di sekitar sekolah. Ya. Kemudian harga yang dicantumkan di SIPLA itu satu untuk semua daerah. Nggak ada, jarang di SIPLA itu khusus daerah ini harga segini, khusus daerah ini segini. Jadi dia menyamaratakan harga. Kemudian juga transportasi yang ada dalam item itu juga ada termasuk betul Pak? Termasuk ke tempat pengantaran ke lokasi sekolah. Bagaimana kita membayangkan kalau sekolah itu jauh di pulau terpencil, kemudian jauh di kota. Kemudian di SIPLA itu juga barangnya datang dulu, baru bisa ditransfer uangnya. Ya, jadi mungkin ada beberapa daerah-daerah tertentu, daerah-daerah khusus, daerah di luar kota, yang penggunaan aplikasi ini juga tidak efektif. Ya, lebih efektif lagi dengan belanja manual. Ya, mungkin itu aja Pak Ed. Ya, kalau sekolah di tengah kota, sekolah dan tinggal klik aja Pak, belanja tinggal klik, tinggal dalam ruangan bisa belanja.
Saat transfer. Besok 2 hari 3 hari lagi terima barang, memudahkan sekali. Ya. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Ya, Pak Henry, terima kasih. Betul Bapak, saya akui itu benar bahwa tidak semua wilayah NKRI ini sama kondisinya, terutama daerah-daerah terluar ya, itu yang mungkin tidak bisa diakses dan sangat apapun ada mungkin sulit ya, itu benar. Makanya tadi saya katakan tadi ada mekanisme yang lain yang boleh ditempuh. Namun nanti kan ada catatannya tetap berkoordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten atau kota tersebut. Jadi tadi juga ada pertanyaan tadi yang saya sempat jelaskan bahwa boleh saja nanti kalau dalam suatu press mayor atau kondisi tertentu tidak berbasis aplikasi, nah itu bisa dilakukan, tapi tetap dengan berkoordinasi pihak dinas pendidikan kota terkait. Karena memang Indonesia belum rata, Bapak, masih ada yang tidak disentuh oleh jaringan-jaringan, termasuk listrik. Jadi masih ada yang belum listrik 24 jam. Tidak usah jauh-jauh, Bapak. Di Riau, di daerah-daerah pulau sana juga masih ada beberapa yang tidak listrik tidak 24 jam. Jadi itu benar sekali Pak Henry, kita ada berbeda, maka memang masih dimungkinkan untuk menggunakan offline. Dan tadi pun himbauan, dan himbauan itu juga ada catatannya. Ya, dan juga di aturan pengelolaan itu juga ada catatannya Pak, ada pengecualian Pak, di peraturan nomor 2 tahun 2022 itu ada pengecualian juga Pak, ada beberapa pengecualian. Ya, tapi tadi kita nggak bisa ngasih internet, ada gangguan dan segala macam. Masih ada memang pengecualian terhadap pengguna aplikasi ini. Namun kan nanti dinas kabupaten kota tahu Pak, wah ini sekolah ini udah bisa nih, saya tahu gitu kan pemerintah kabupaten kota kan dia udah tahu Pak, wilayah-wilayah yang sudah terjangkau oleh teknologi, sinyal kan gitu Pak ya. Dan juga dinas kabupaten kota kan tahu mana wilayah-wilayah yang wah ini memang payah nih, ini pulau sana masih jauh, tahu Pak. Jadi nanti koordinasi tetap dengan dinas kabupaten kota yang lebih tahu wilayah masing-masing seperti apa. Karena saya bisa ceritakan tadi di awal Pak, ada teman-teman saya yang fasilitator itu yang di daerah NTT itu Pak, itu dia harus nggak ada foto-fotonya, miris kami itu Pak, dia memang harus naik sebuah daerah tebing hanya untuk dapat sinyal. Ada lagi yang dia kalau bergeser sinyalnya hilang, jadi dia satu tempat diletakkan situ perangkat, kalau bergeser sinyalnya hilang. Betul itu Pak Henry, jadi tidak sama semua kondisinya, tapi memang ada mekanisme untuk hal tidak sama itu Pak Henry. Itu mungkin Bapak. Oke Pak, terima kasih. Baik. Boleh tanya? Ya, Ibu silakan Ibu. Untuk masalah aplikasi ARKAS ini, ada tidak Pak konsekuensinya atau batas waktu untuk penggunaannya? Dan kalau seandainya dia tidak menggunakan, ada sanksinya tidak Pak? Terima kasih Bu Aini. Yang saya tahu sampai hari ini belum ada bahasa sanksi, baru ada anjuran. Untuk yang 2022 tahap 2 ini sudah diharapkan sudah menggunakan ARKAS. Tapi baru di situ yang saya sampai poinnya Ibu. Artinya kalau tidak menggunakan bagaimana, tidak ada. Baru harapan, karena belum sampai kata-katanya wajib. Dan juga saya belum menemukan kata-kata sanksi atau konsekuensi bagi satu pendidikan. Belum ada. Yang ada itu saya dengar tuh baru terkait inilah Bu, sekolah penggerak, bahwa sekolah penggerak itu kepala sekolahnya tidak bisa diberhentikan, dipindahkan oleh kepala daerahnya. Kalau nanti dipindahkan tanpa ada penyebab yang dibolehkan sesuai aturan sekolah penggerak, maka ada advokasi dari pusat ke daerah, malah bisa dana bos daerah dihentikan. Itu ada kalau sekolah penggerak ini. Tapi kalau yang ARKAS yang saya terima dari materi yang saya ikuti selama pelatihan belum ada Ibu. Jadi ini baru anjuran. Dan juga sudah ada pernyataan bahwa memang ARKAS yang mau dipakai 4.0 masih dalam proses penyempurnaan. Mungkin kalau saya mengatakan masih beta ini Ibu. Beta itu dalam sistemnya masih uji coba. Jadi tidak diharuskan dulu yang saya tahu dari bahasanya. Itu mungkin Bu Aini. Itu mungkin Bu sementara Bu kalau yang hasil jawabannya. Jadi kalau yang harusnya saya belum menemukan aturan yang harus. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Sebentar Bapak Ibu, saya mau mati mikrofon sebentar.
Putus dari suara. Suaranya terputus. Maaf Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada setengah jam lagi untuk berdiskusi. Saya masih ada sebuah slide lagi sebenarnya, sebentar dulu. Ini kayak rangkuman sebenarnya dari sisi teknologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari banyak hal. Jadi kayak ada resume. Saya coba nanti share saja. Tapi udah saya kasih kok. Dan saya sudah share bahannya itu kemarin. Jadi bahan yang saya share kemarin itu kira-kira yang berkaitan dengan data dan platform teknologi. Kalau untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi itu ada di PPT tentang materi platform sumber daya sekolah. Sudah ada langkah-langkah untuk masuk ke dalam Siplah, melihat Siplah, tanya bos, itu sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan tadi yang sempat diuraikan itu dalam Siplah itu sudah ada. Itu juga saya inikan karena mungkin Bapak Ibu bisa coba lihat, coba baca di platform yang saya share. Ada satu lagi yang mau saya ini kan ada diskusi. Ini sudah kayak kesimpulan begitu Bapak Ibu. Dan ini misalnya saya review ini saya review, tapi saya review secara cepat saja dari materi awal sehingga kita terlihat benang merahnya, hubungannya apa dari yang kita lakukan selama beberapa hari ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Masih ada waktu, mudah-mudahan cukup. Setengah jam cukup saya rasa. Jadi Bapak Ibu ada perubahan jadwal ya. Nanti Bapak Ibu siang nanti masih ada kegiatan lagi asinkronos kalau saya tidak salah. Baik, ini juga saya dapatkan baru ini Bapak Ibu April kemarin, dan ini kayaknya meresume kegiatan-kegiatan itu. Saya nggak singgung dengan pelatihannya, tapi dengan platform teknologinya tadi. Nah, jadi kalau saya mengatakan tiketnya adalah akun belajar.id. Ini yang pertama. Dan tiket ini kita sudah punya. Saya yakin setiap guru sudah punya, kepala sekolah sudah punya, pengawas punya ya Bapak Ibu ya tiketnya ya. Di luar sana. Punya Pak. Punya tiket nih. Ini udah punya tiket nih semua nih. Dan kami dikasih juga tiket akun belajar ID. Nah, ya. Akun belajar ID ini memang dia berbasis Google, namun dia ini bersifat Google yang premium Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin Google sendiri, kita daftar Google sendiri, itu ada hal-hal terbatas. Penyimpanannya hanya 15 GB, ada beberapa aplikasi tidak bisa kita pakai.
Nah, yang belajar ID ini, akun ini, yang kita gunakan Google, itu kita sudah bisa banyak menggunakan fitur-fitur Google, Gmeet-nya, Google Classroom-nya, dan banyak lagi juga termasuk media penyimpanan dari Google. Nah, Google sendiri punya fitur-fitur yang sangat lengkap untuk bidang pendidikan. Jadi seluruh peserta pada program ini juga guru-guru yang ada di Indonesia punya akun Google. Nah, ini bisa dimaksimalkan penggunaannya karena akun Google punya banyak fasilitas, sumber daya yang didukung oleh pemerintah juga, itu semua gratis bagi guru dan tenaga pendidikan. Jadi mungkin nanti ada satu masa bisa saja nanti diarahkan guru-gurunya untuk memaksimalkan penggunaan Google sehingga data-datanya lebih aman di Google itu gitu ya, lebih mudah. Jadi misalnya Bapak Ibu nih, kayak inilah kalau dalam pelatihan, saya sebenarnya mempertimbangkan kita beda akses ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berdiskusi bisa sama-sama saling ngisi di sebuah tabel itu gitu. Tinggal bukanya di Google PowerPoint, Google Slide, nanti yang lain bisa saling memperbaiki di satu slide aja semua sudah bisa ngerjakan sama-sama. Ini salah satu begitu lah contoh Google. Nah, dari tiket tadi kita bisa masuk ke berbagai platform sumber daya yang sudah pemerintah integrasikan. Ini sedikit kita jelaskan juga, ada Tanya Bos, ada Siplah, ada Arkas ya. Nah, kemudian masing-masing platform ini punya pengguna utama, ada fungsi dan manfaatnya dari jenis platformnya juga. Kita coba memahami hubungan antara perencanaan berbasis data, platform rapor pendidikan, dan manajemen sumber daya sekolah. Ini yang mau saya coba jelaskan. Jadi kita berapa hari belajar ini apa sih gunanya gitu. Platform rapor pendidikan dan platform manajemen sumber daya sekolah merupakan instrumen dari siklus peningkatan penjaminan mutu pendidikan atau perencanaan berbasis data APBD. Tadi salah satu Bapak Ibu juga mengatakan begitu kan, kita semuanya tujuannya meningkatkan pembelajaran, benar. Nah, betul tujuannya. Jadi sebenarnya nanti pada akhirnya adalah pembelajaran capaian hasil pendidikan nasional. Nah, kita lihat di sini perencanaan berbasis data ya, siklus peningkatan atau penjaminan mutu. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap monitoring evaluasi, ada tahap tindak lanjut. Nah, semua ini di dalam tahap pelaksanaan, tahap monitoring itu ada dalam Arkas, ada dalam Siplah. Nah, untuk sini ada Arkas, di sini ada tahap perencanaan itu ada rapor pendidikan. Jadi dari rapor pendidikan ini semuanya selalu berputar. Nanti dari rencana aplikasi ini kegiatannya, rencananya nanti ini adalah untuk memenuhi permasalahan yang ada dalam rapor pendidikan. Jadi dalam tahap rencana, dalam tahap pelaksanaan monet dan tahap tindak lanjut, semuanya rencananya berbasis dengan data. Ini akhir dari kegiatan ini harapannya. Jadi kita paham, ternyata semuanya itu jadi nanti jadi satu kesatuan. Rapor pendidikan, ada pendidikan, nanti kita kelihatan semuanya, tahu kita apa yang harus kita rencanakan, nanti melaksanakannya seperti apa, metode evaluasi seperti apa, tindak lanjut seperti apa. Semuanya ada dalam data semua. Sehingga keputusan yang diambil, perencanaan yang diambil itu berbasis keadaan dan fakta seperti itu. Karena data-datanya real time, ya, sesuai dengan kondisi sekolah pada saat itu. Kan ketika kita buka Dapodik, kita langsung lihat pada hari itu begini kondisi sekolah. Besok kita 2 minggu lagi kita buka, nah kita itu sudah melihat kondisi terbaru lagi dari sekolah tadi. Jadi setiap kita buka Dapodik, maka itulah data terbaru dari setiap sekolah. Ketika kita buka rapor pendidikan, itulah data terbaru dari setiap sekolah. Dapodik dan Asesmen Nasional, nanti ini sebuah sumber data utama yang menghasilkan rapor pendidikan. Jadi dari rapor pendidikan tadi kita bisa melihat kekurangan sekolah mana yang hangat sih. Nah, nanti dari situ kita rencanakan. Rencana tadi kita bisa tahu anggaran ini kita gunakan untuk apa. Nanti kita bisa membuat pelaporan sesuai dengan perencanaan tadi. Artinya kan sama antara rencana dengan pelaporan. Jadi ini akan selalu berjalan siklus seperti ini. Kemudian rapor pendidikan. Ini kayaknya tahun sini kelihatannya kecil aja.
Di sini dikatakan rapor pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah. Nah, kemarin kan itu yang kita cerita tuh ya Pak ya. Yang mana sih akar masalahnya gitu ya. Jadi dari rapor pendidikan itu kita tahu akar masalah. Kemudian melakukan refleksi serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data. Ini rapor pendidikan Indonesia. Ini ada lini masa dari rapor pendidikan. Ini nggak usah terlalu detail saya jelaskan. Dia kapan dirilis? Perilisan terbatas Maret 2022. Bapak Ibu kalau bisa lihat, dirilis resmi April 2022. Jadi kalau kita cerita seperti apa, belum ada bentuk realnya, baru dirilis April 2022 secara resmi. Maka Bapak Ibu adalah orang-orang pertama yang dipilih oleh pemerintah yang berkenan menjadi relawan, orang-orang yang akan memperkenalkan rapor pendidikan ini. Ya, nanti perannya kita adalah terkait dengan ini mendorong sekolahnya secara mandiri mengeksplorasi rapor pendidikan ini, platform rapor pendidikan. Kemudian bisa mandiri nantinya sekolahnya dalam menggunakan platform rapor pendidikan. Jadi kalau kita lihat sudah ada nggak yang dibuat? Malah ada yang nanya sama saya juga, sudah ada nggak ya? Saya bilang kayaknya belum, saya bilang. Yang dimaknai secara ini ya, baru kemarin itu adalah, makanya kemarin itu kalau Bapak Ibu lihat hasil kita download hari ini, hasil itu masih ada yang data belum tersedia. Sampai kemarin masih saya cek masih ada tuh data, banyak sekali data yang belum tersedia. Saya lihat rapor hasilnya itu masih banyak ya, masih berproses sebenarnya. Mudah-mudahan perbaikannya bisa disegerakan. Ini yang perlu diingat tentang rapor pendidikan. Ini sudah pernah dijelaskan juga sebelumnya. Ada 5 ini sebagai sumber data tunggal untuk dasar analisis perencanaan tindak lanjut dengan pendidikan, alat ukur orientasinya pada mutu dan pemerataan belajar, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan, profil pendidikan menjadi sumber data. Saya ulang, profil pendidikan menjadi sumber data untuk perencanaan di tingkat satuan pendidikan dan perencanaan di tingkat pemerintah daerah. Instrumen yang meringankan beban administrasi satuan pendidikan. Ini apa yang ada di platform rapor. Di sini situsnya nanti boleh dicoba lihat, ada hasilnya. Untuk satuan pendidikan, akun belajar ID yang dapat mengakses rapor pendidikan adalah akun yang memiliki domain admin. Jadi di satu sekolah mungkin 2 ya, atau 1 saya nggak tahu nih berapa banyak yang diberikan. Ini nggak semua akun belajar ID yang bisa mengeksplorasinya lebih jauh. Tapi kalau yang untuk mengeksplorasi adalah admin di sekolah, admin jenjang.belajar.id. Mungkin boleh ditanya nanti Bapak Ibu ke pihak sekolahnya siapa yang menggunakan akun itu. Ini tampilan rapor pendidikan ya, contoh apa namanya, tampilannya seperti ini. Kemudian ini tampilannya saja, mungkin nanti boleh dicoba dilihat saja apa yang ada di rapor pendidikan. Nah, ini ada 3 capaian, mungkin itu juga akan berubah lagi nih, saya nggak tahu apanya. Yaitu merah, kuning, dan hijau. Kemarin masih 3 capaiannya, ya, merah, kuning, dan hijau. Tapi saya sempat ada yang lihat yang saya warna biru. Tapi saya lihat nggak ada lagi gitu ya. Ada sempat lihat saya warna biru waktu itu. Yang saya pahami bahwa yang perlu diperbaiki adalah yang merah. Yang hijau sudah bagus, yang kuning ini situasional sifatnya. Kita lihat jika nilai belum tersedia pada April 2022, indikator akan berlaku data terbaru belum tersedia. Ini yang paling banyak ini. Kalau kita buka ini paling banyak isinya ini. Data terbaru belum tersedia. Karena April 2022, sekarang baru Juni, iya sangat baru sekali. Nah, tadi ada yang nanya sama saya, Ibu apa tadi kayaknya sulit dana aplikasi, ya. Jadi ini Ibu, saya tadi lupa ada di mana gambarnya, udah ketemu gambarnya. Ini kira begini Bu, kalau penggunaan baik ini rapor pendidikan, baik ini siplah, atas, ketika kita belum memulai, ini apa ya, berat dan besar. Tapi selama kita melakukan, kita bisa
sudah kecil kita bisa menggulirkannya pelan-pelan. Tapi selanjutnya setelah itu dia jadi mainan bagi kita. Makanya tadi saya ambil contoh kayak handphone. Handphone itu pertama ketika kita belum beli, belum punya, lihat kawan pakai, ini makainya kayaknya bagus sekali, tapi saya payah nak pakai yang plus enggak. Tapi selama kita belajar terus-menerus, terasa dia semakin mudah. Akhirnya sekarang handphone ibu biasa aja sebelah tangan, jawab WhatsApp segala macam sekarang. Kan begitu ya sekarang. Ini bisa buka ini tinggal gampang gitu ya. Udah sebelah tangan, udah jadi mainan gitu. Ini contoh seperti ini. Jadi semua teknologi seperti itu sebenarnya ketika di awal terlihat aneh, asing, berat, besar. Namun ketika kita perlahan mulai menggunakan, jadi semakin mengecil, semakin mudah karena dia semakin bergulir ini. Kemudian dia jadi udah terbiasa, udah jadi bagian dari kehidupan kita ya, kayak jadi mainan gitu. Nah ini ilustrasi. Tadi saya cari lupa ada di mana gambar ini seperti gitu. Nah ini perjalanan lapor pendidikan secara singkat ya, prosesnya ya, hasil belajar murid. Kemudian kita bisa, tapi ini kalau pakai aku ini paling enak, bisa lihat semua. Oke, ini untuk kendala di sini bisa untuk melaporkan. Kemudian di atas sudah kita bahas tadi, saya skip saja, nggak terlalu banyak yang saya bahas. Kalian sudah ada kita bahas semua. Ini sudah kita bahas. Oh ya, ini yang belum mungkin. Untuk tampilannya. Jadi ini kan ada penjelasan nih. Tadi ini setelah saya jelaskan di sini. Arkas, item atau kondisi, ada self-explanatory, quick application, ada regulation based feedback-nya, penjelasan. Kalau untuk self-explanatory, memungkinkan pengguna baru untuk mempelajari aplikasi secara mandiri dengan mudah. Di setiap alur dan proses penggunaan maupun dalam hal menyelesaikan masalah. Jadi yang versi baru ini nanti, versi 4 ini, dia ada petunjuk. Setiap tombol itu ada petunjuk. Sehingga orang yang baru pakai pun langsung nampak help-nya gitu. Oh ini untuk ini gunanya, tombol ini fungsi untuk ini. Gitu. Sudah ada. Kemudian quick error mitigation. Mencegah dan mengantisipasi kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna. Ini saya katakan tadi, saya cerita. Jadi kalau ini kita klik, tidak bisa, berarti nggak boleh ini dilakukan. Ada seperti itu nanti ya ke depan aplikasi ini. Jadi kita takutnya kan salah klik. Sekarang nggak lagi, kalau salah dia nggak mau gitu. Nggak bisa dilakukan gitu. Ada pesan yang mengatakan error atau ada pesan yang memastikan apakah Anda yakin dan seperti itu. Nanti aplikasi akan seperti ini. Ini di Arkas 4.0. Masih dalam proses penyempurnaan. Kemudian memberikan validasi melalui informasi atau saran terkait dengan tindakan yang sebaiknya dilakukan pengguna berdasarkan regulasi yang berlaku. Ini juga saya katakan tadi, sistem cerdas tadi deh ini. Ya. Jadi dia bisa ngontrol pelaku pengguna. Ini aneh nih perilakunya nih gitu. Ini nggak valid di perilakunya gitu. Nanti aplikasi akan mampu berbuat seperti itu. Jadi memang di awal akan berat, tapi nanti dia akan terasa ringan dan itu akan lebih dimudahkan. Apalagi di versi 4 katanya seperti ini. Ya. Penjelasannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu meletakkan mouse di sini, menyusun kertas kerja, nanti ada headnya, muncul di sini keterangannya. Ada ini keterangannya. Jadi di sini aja ini ada keterangan di samping ini. Ini kalau diklik lihat juknis, muncul juknisnya. Diklik muncul lagi prioritas daerahnya. Jadi orang yang baru menggunakan pun terbantu gitu. Kenapa? Semuanya ada self-explanatory-nya ada. Jadi ditekan mouse muncul keterangan seperti ini. Nah, ini juga yang quick error mitigation tadi, mencegah dan mengantisipasi kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna dengan adanya pesan pemberitahuan atau peringatan. Jadi Bapak Ibu salah lakukan, dia muncul. Kertas kerja Anda belum bisa disetujui, ada revisi yang perlu dilakukan. Sedangkan lihat catatan dari dinas ada lakukan revisi. Jadi ada, dari dinas ada catatan nih untuk revisi. Kan saya katakan ada persetujuan dari dinas. Tetap kita kedua dari dinas. Jadi sudah terbantu sebenarnya dalam menggunakan aplikasi ini, terutama pada Arkas 4.0 ya, yang Bapak Ibu ya, yang lagi dikembangkan ini. Ini quick error mitigation ini maksudnya seperti ini. Yang ketiga, regulation based feedback atau action. Memberikan validasi melalui informasi atau saran terkait tindakan yang sebaiknya dilakukan pengguna berdasarkan regulasi berlaku. Ini seperti ini. Kertas kerja sudah disahkan. Sesuai peraturan yang berlaku, Anda sudah dapat melakukan pembelanjaan setelah menerima dana. Silakan cetak kertas kerja sebagai pelengkap laporan pembelanjaan.
kita tahu mana yang udah tepat, mana yang harus kita lakukan sebagai kegiatan pengiring atau kegiatan setelahnya. Nanti akan ada dalam aplikasi ini. Ini contoh, tadi saya juga udah masuk ke sini, ya, tampilan seperti ini, sudah masuk. Saya nggak usah minta Bapak Ibu masuk eksplorasinya, karena nanti bisa lakukan sendiri aja. Terus saya lihat batas waktu yang ini ya, terbatas. Ya. Ini ada pemilihan jenis Arkas yang saya katakan. Ini dia. Oh nih, masih dalam tahap pengembangan. Arkas 4.0 saya katakan tadi. Masih dalam tahap pengembangan. Yang dipakai sekarang Arkas 3.3. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, software itu selalu ada perbaikan-perbaikan, ya. Jadi dalam definisi software sendiri, software tidak pernah atau aplikasi tidak pernah selesai, tidak pernah sempurna. Maka Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau pakai handphone, pasti kadang-kadang muncul update. Saya update WhatsApp-nya, update Facebook-nya, atau update aplikasi apa, pasti selalu ada perintah tuh. Dalam beberapa bulan gitu, dimintanya update gitu. Ya, misalnya ada yang punya rekening bank, punya mobile banking, nanti pasti ada bisa update gitu. Sama, jadi aplikasi itu nggak perfect, selalu ada muncul pembaruan mungkin berkaitan dengan regulasi, kebijakan, atau kebutuhan user, atau karena adanya kesalahan pada sistem yang lama. Jadi Bapak Ibu, inilah sistem informasi, ini aplikasi gitu ya. Mungkin beda sama produk, kalau misalnya kursi kalau dibuat berarti cetak jadi kursi gitu ya. Kalau aplikasi nggak, dia tetap bisa diupdate terus, diperbaiki terus, dan itu berproses ya. Mungkin hari ini dianggap sudah tepat, tapi ke depan ada lagi yang lebih lagi seperti itu kira-kira. Ini ada masih tampilan dari Arkas-nya. Ada pusat layanan juga, ada form segala macam. Ini ada link-link yang bisa kita gunakan untuk mengetahui informasi seputar Arkas. Ada web Arkas, ada YouTube Arkas. Ini YouTube ini berisi video-video pembahasan tentang Arkas, termasuk ada video-video yang berisi pelatihan atau workshop atau apa. Kemudian ini aplikasi Arkasnya, ini cara menggunakan Arkasnya, ini panduan, ini user manual Arkas, ini panduan informasi Arkas, ini pusat bantuan Arkas untuk menghubungi kontak-kontak person dan segala macam di sini. Baik, pertanyaan Arkas, terima kasih. Kemudian Siplah, tadi Siplah sudah kita bahas juga secara secara singkat ya. Oke. Ini Bapak Ibu, tadi ada yang saya katakan tadi ini deh. Pertama, bantu pemerintah itu banyak. Karena itu ini dia, berkurangnya partisipasi sendiri dalam memberikan laporan ke Komisi. Jadi kita nggak terlalu repot lagi, karena sudah pemerintah Kemendikbud sudah bisa langsung lihat. Nggak perlu ngirim-ngirim lagi. Kadang-kadang kan dulu ngirim tuh apa segala macam ya. Kadang-kadang harus ke dinas, mungkin ke depan sudah banyak yang bisa dari sekolah saja, kemudian pusat sudah bisa melihat gitu ya. Ini kemudahan dari Siplahnya sendiri. Yang tadi sudah kita bahas, ini apa yang ada pada tahun 2018. Ini saya katakan tadi, ini bentuk contoh aplikasi. Tadi udah Bapak Ibu buka juga bersama, ada banyak mitra di sini. Ini rangkaian pengadaan barang jasa bagi Siplahnya, ada persiapan, pengadaan, penetapan penyedia, pelaksanaan kegiatan. Ya. Cuman bagaimana aturan secara ininya sudah ada di, saya lupa nomornya, satu lagi ada, sudah Bapak Ibu bisa download, cari aja tanda kuncinya pengelolaan dana BOS ya, itu sudah ada bagaimana aturan-aturannya, saya lupa gitu. Nah, ini ada jenis BOS, tadi ada yang nanya sih pemerintah daerah, jadi memang ada BOS daerah Pak. Jadi ada BOS daerah, mungkin kalau BOS daerah ini betul ya, bertanggung jawabannya ke daerah ya. Mohon maaf saya nggak tahu ini yang saya pernah bahas dari luar dari kinerja. Tapi ini ada BOSDA katanya. Saya nggak tahu apakah di Riau atau di Lampung atau di Batam ada. Jadi ada BOS yang berasal dari daerah untuk pendidikan anak sendiri. Ini yang jadi pertanyaan tadi sebenarnya ini. Ini bagaimana melaporkannya kalau dia BOS daerah? Kalau nggak salah sih apa nanya ya. Yang saya juga belum tahu ini Pak BOSDA ini seperti apa teknisnya. Karena di dalam itu tuh hanya BOS reguler sebenarnya. Yang di dalam aplikasi Siplah itu kan BOS reguler yang saya lihat masih pendekatan ke sana gitu ya. Atau yang apa? Tapi kalau yang BOS daerah ini saya belum paham ini Pak.
apakah memang dana BOS dari daerah itu betul-betul dari daerah kemudian terikat dengan pusat. Lapor dari daerah saya belum tahu. Untuk yang BOSDA, tadi sempat ada yang nanya kalau nggak salah saya. Ini ada BOS kesetaraan segala macam. Nah, sini paling sisa anggaran, lebih anggaran. Kalau Bapak Ibu ya, jadi kalau untuk yang BOS daerah saya belum bisa jawab. Ini sudah, teknis sudah tadi, sudah, oke, sudah. Ini fitur cara menggunakan siplahnya saja. Ibu coba sendiri login. Sebentar sama dana. Saya juga tidak bisa membuka aplikasi ini, Bapak Ibu. Ya, ini ada aturan penggunaan dana, kapan dia perlu perbandingan, kapan tidak perlu perbandingan, cara registrasi, penetapan, saya tidak bisa mengakses ke datanya, jadi secara teknis di data itu saya tidak bisa akses. Nah, apa saja yang ada, oke, baik. Pertanyaan box nggak usah, ini platform saja. Silahkan nggak usah kita bahas, ini sudah bisa kita diskusikan. Kita coba dulu, terus. Bapak Ibu boleh coba aja login, nanti bisa kalau udah login bisa topik baru, bisa nambah topik. Nanya-nanya, saya bisa tahu jawabannya. Tanya bos. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi tadi saya balik lagi dulu ke sini sebentar. Yang saya tidak bisa memberikan ini adalah tentang BOS daerah. Mungkin ada yang bisa ngasih informasi tentang BOS daerah. Ini ada Bu Sumiati, silakan Bu Sumiati, ada yang mau disampaikan? Silakan Bu. Oh, Pak Puspo, apakah perlu konsultan siplah untuk mendampingi? Nah, saya yang sebentar Bu Usubir. Ini yang saya juga jadi isu kemarin, Pak. Konsultan ini siapa gitu? Pihak yang dari mana yang sebagai konsultan ini? Apakah resmi dari negara? Karena saya tanya kemarin itu resmi nggak? Nggak ada resminya katanya, Pak. Jadi sekolah itu sudah diberikan pengetahuan, nanti koordinasi dengan dinas. Tapi betul ada oknum, Pak. Betul Pak, ya Pak Puspo. Makanya tadi saya awalnya cerita tadi ada oknum yang dia yang bisa atur gitu, seolah konsultan. Nah ini yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi kalau memang konsultan resmi, setahu saya yang saya dapat sama pelatihan Pak, nggak ada konsultan resminya Pak, yang ditunjuk oleh pemerintah gitu Pak. Artinya punya SK, punya kewenangan gitu. Tapi memang ada orang-orang yang mengaku punya kedekatan dengan kadis kah namanya, atau dengan apakah namanya, dia dapat membantu mendampingi sekolah. Yang saya tahu seperti itu Pak Puspo. Mohon maaf nih kalau ada yang lain yang punya informasi. Nah itu Pak Puspo. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Bu Sumiati silakan Bu. Tadi kayaknya resen dari Bu Sumiati. Enggak ya. Bapak Ibu, saya mau nanya tentang BOSDA ini. Mohon maaf sebelumnya. Ada nggak yang tahu tentang BOSDA? Apa benar ada ya BOSDA ini di setiap wilayah ya? Atau itu kebijakan daerah saja ya? Kalau di Batam belum ada BOSDA, Pak. Daerah-daerah tertentu ada. Oh gitu. Ya makanya kemarin mungkin hanya beberapa daerah saja Pak itu dijalankan seperti ini. Kemudian kalau di Dumai BOSDA-nya hanya khusus untuk SD Pak. Tapi ada Bu, itu tuh Bu, kemarin saya pelatih juga saya nggak sempat nanya karena nggak muncul di situnya. Itu BOSDA itu dari pemerintah daerah pertanggungjawabannya pakai aplikasi Salur BOS juga Bu ya? Enggak. Kalau yang di Dumai itu? Iya Pak, kalau nggak salah iya Pak, sama. Sama ya? Jadi kemarin kami dalam pelatihan saya nggak sempat nanya tentang BOSDA, karena saya nggak tahu ada gitu. Belakang baru saya tahu ada BOSDA gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kasih mau nanya dulu, apakah BOSDA ini juga masuk dalam aplikasi Siplah? Saya belum bisa jawab Bapak Ibu ya. Nanti saya coba tanya dulu ke rekan yang lain. Karena kemarin waktu saya pelatihan saya nggak sempat tahu ada BOSDA. Ya kami karena SMP yang SD yang dapat BOSDA kami juga nggak terlalu ini juga ngetahui lebih jelas. Nanti saya coba tanya dengan teman pengawas yang di SD ya Pak ya. Ya baik Ibu, baik. Ini sebagai pengetahuan juga bagi saya ini Bu. Nanti kalau ada yang nanya saya
tahu saya salah jawab sesat ini Bu, bahaya saya. Makanya saya kadang-kadang saya bilang nanti kalau salah saya revisi jawaban saya hanya bisa menjawab sebatas mungkin apa yang saya terima selama pelatihan dan dari apa yang saya baca. Kalau salah saya akan revisi kembali pernyataan saya. Bu Sumiati kayaknya resen ya. Oleh bendahara sekolah enggak. Bu Sumi dalam posisi senggol. Oh iya. Bapak. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk hal-hal dana BOS ini memang agak sensitif ini dan agak agak hati-hati kita dalam menjelaskan. Maka saya juga harus hati-hati sekali karena nanti terimplementasikan ini bahaya ya. Salah-salah implementasikan bahaya, nanti ribet memperbaikinya. Makanya kalau nanti pun saya ada pernyataan saya ternyata ada yang berbeda, saya akan koreksi ulang. Ibu itu sih. Ada yang ngasih masukan lagi? Bu Yohanes Suryani, kayak namanya salah kemarin. Kamu nama aslinya Bu? Saya maaf saya lupa mencatat ya. Bukan nama asli saya Leni Suryani Pak. Cuma waktu ditautkan antara SIM PKB sama ininya, belajar ID-nya langsung berubah di email saya gitu. Iya Bu Leni Suryani ya, baik Bu. Oke Pak Ed. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang lain yang kita diskusikan? Cukup ya. Saya kayak terakhir saya nanti Bapak Ibu masih ada siang, tapi saya untuk berinteraksi Bapak Ibu sebagai narasumber ini terakhir ini pertemuan terakhir, dan saya menyampaikan rasa bangga saya. Ini terserah Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya lebih kepada saya yang belajar ini ya. Seperti saya katakan kemarin, kayak saya duduk bersama mahasiswa S3. Ini udah kita bicara di ranah konsep, ranah filsafat, nggak ranah teknis gitu. Karena Bapak Ibu sudah pengalaman sekian tahun. Jadi kadang-kadang teori yang ada itu terbantahkan dengan kenyataan yang Bapak Ibu alami ya. Nah itulah ya, itu yang sama-sama nanti kita bagaimana maunya teknis itu sama kenyataannya sama ya Bu Eri ya, Pak Puspo ya, Pak Suwarno ya, gitu ya. Tapi itulah Indonesia kita yang kita cintai ini. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang bisa bersama-sama yang lain bergandengan tangan melakukan perbaikan, perubahan. Tidak perlu sekecil apapun, namun kita semua ikut berperan dalam memperbaiki pendidikan Indonesia. Dan saya merasa terhormat bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua, merasa bangga luar biasa karena semua adalah orang-orang hebat. Semua guru-guru saya, orang-orang tua saya, terima kasih atas sharingnya dalam beberapa hari ini. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu semua karena kadang-kadang dalam saya bernarasi, dalam berekspresi tidak pantas dan tidak layak dan tidak seharusnya. Saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam, mohon dimaafkan. Kemudian mohon juga apabila ada yang salah yang saya sampaikan mohon dikoreksi, dan saya mohon maaf apabila itu salah. Nanti kalau memang saya tahu salah saya akan perbaiki. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian menemukan sumber yang berbeda dengan saya, sumber Bapak Ibu valid, maka abaikan sumber yang dari saya. Itu yang dapat lebih valid sumbernya. Kemudian saya berterima kasih Bapak Ibu mau hadir bersama-sama ya. Saya yakin Bapak Ibu lelah, capek, tugasnya banyak karena pengawas ini gak double tugasnya sebenarnya ya. Tapi Bapak Ibu mau hadir dan saya sangat berterima kasih untuk itu semua. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk berinteraksi di dunia nyata ataupun di dunia maya seperti ini. Dan izinkan saya pamit undur diri. Sukses untuk Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap bisa semangat, sehat dalam menyelesaikan kegiatan ini. Kalau saya tidak salah ada revisi waktu sehingga akhirnya di bulan Juni selesai. Kalau saya salah seperti itu. Tetap semangat semua. Salam buat keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ed. Terima kasih Pak Ed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.